Sebentar. Bagaimana bahagia di tengah-tengah ketidakpastian? Ya, dunia ini memang serba nggak pasti ya. Dunia ini serba nggak pasti. Jadi memang kita tuh mengambil keputusan bahagia. Tapi gini, kita bisa berpijak pada kepastian. Kepastiannya itu apa sih? Tuhan ada, Tuhan hidup. Ya, Tuhan berjanji bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia menyertai. Dia nggak berjanji bahwa nggak ada masalah, atau Dia nggak berjanji bahwa nggak akan ada kesakitan, tapi kita tidak dijajah oleh sakit penyakit. Dijajah itu dikuasai, sakit terus-menerus, turun-temurun, nggak pernah lepas. Tapi kita bisa diizinkan sakit. Kita bisa diizinkan untuk jatuh, tapi nggak tergeletak. Bahkan saya juga diizinkan bangkrut. Ya, ini 2019 itu saya usaha terbesar yaitu IVA, kami tutup. Memang sempat merasa bahwa kok seperti, saya bayangin kan saya pensiun mungkin bisa di Singapura atau di Australia karena anak-anak sekolah di sana. Tiba-tiba impiannya kandas. Bahkan sebelum bangkrut itu kan bayar pesangon, tagihan. Untuk anak menyelesaikan sekolah aja saya dijual mobil. Jadi kami bangkrut bukan dalam keadaan punya deposito gitu, enggak. Bangkrut ludes. Bahkan bulan Maret tahun lalu begitu pandemi itu saya rapat sama istri. Kamu punya duit untuk berapa bulan? Ya kita punya uang untuk hidup 3 bulan. Ya memang anak saya diberkati, tapi kan saya nggak mau hidup makan dari minta anak-anak gitu ya. Jadi saya bilang kita mesti hidup diperpanjang ini. Jadi duit yang cukup 3 bulan itu kita irit-irit bisa 6 bulan. Tapi 6 bulan itu pun dari Maret tahun lalu kan, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Lah sekarang udah Maret tahun lalu ya. Ini sudah ganti tahun, kita belum mati-mati tuh. Nah, kenapa gitu ya? Karena memang kita, walaupun suasana nggak pasti, tapi kita yakin bahwa Tuhan itu pasti. Jadi kayak walaupun bangsa Israel nggak bahagia sih kalau bangsa Israel di padang gurun bersungut-sungut. Nah, kita harus lebih baik, kan harus lebih baik dari mereka. Ketika saya mungkin kasus terakhir adalah bangkrut dan harus hidup dari minggu ke minggu, ya tuh di belakang saya ini lukisan tuh, yang merak itu punya saya, tapi yang itu pesanan orang Manado. Pesanan minggu ini. Itu dipajang di situ biar kena AC di kamar cepat kering. Jadi sekarang ini pun kayak hidup itu dari minggu ke minggu. Nggak pasti apakah bulan depan misalnya atau 2 bulan lagi masih ada berkat gitu ya. Tapi yang pasti Tuhan ada. 2 minggu lagi ada, 3 minggu lagi Tuhan masih ada. Setahun lagi Tuhan masih ada. Jadi ketika keadaan tidak pasti, kita pegang yang pasti. Misalnya Tuhan. 2, apalagi yang pasti? Firman Tuhan. Alkitab kan hitam di atas putih. Nggak bisa kan, malaikat datang ditipek dulu dan ganti. Nggak bisa. Kamu udah dicetak, hitam di atas putih, itu yang kita pegang. Artinya kita pegang janji Tuhan. Dalam ketidakpastian, kita punya pegangan yang pasti. Tapi yang pasti itu bukan emas yang tiba-tiba harganya bisa hancur, atau saham yang tiba-tiba harganya bisa nol. Ini dunia ini kan benar-benar saat ini, wow. Saya punya perusahaan yang pegawainya 300. Dalam arti omset stokis saya ada di 230 kabupaten. Saya nggak pernah berpikir bangkrut loh, nggak pernah berpikir loh. Tapi tiba-tiba bangkrut karena memang dahsyat banget yang namanya millennial kills everything, digitalisasi yang terlalu cepat, ditambah dengan COVID, makin cepat lagi perubahannya sehingga betul-betul dampaknya menjadi yang dulu seperti saya tinggal di Kanaan gitu kan, mapan, nyaman. Kerja 1 bulan bisa makan 2-3 tahun, tiba-tiba harus makan dari 2 minggu ke 2 minggu, dari minggu ke minggu. Masuk ketidakpastian. Maka saya mencoba untuk mencari pegangan-pegangan yang pasti, gitu ya, yaitu Tuhan, keberadaan Tuhan, bahwa Dia ada dan hidup, lalu firman Tuhan. Memang kadang-kadang bisa muncul ragu-ragu nih, ini firman bener enggak? Sudah melayani, sudah ngusir setan, sudah bakar jimat gitu ya. Ragu-ragu bisa muncul lagi, tapi ajaibnya Tuhan, Dia meneguhkan firman itu, sehingga akhirnya justru kita dikasih pengalaman-pengalaman baru. Dulu sudah banyak pengalaman yang kita nggak ragu-ragu lagi, Tuhan ada, Tuhan hidup, tapi kadang-kadang lewat pergumulan begitu, kita kayak menjadi kembali berapi-api karena diberi pengalaman baru. Oh Dia ada, oh Tuhan pelihara. Nah itu yang membuat apa ya? Saya dapat duit senang sih, duitnya banyak senang juga, tapi dapat pengalaman baru dari Tuhan itu bukan cuma senang ya, ada gairah di situ. Jadi ada sesuatu yang berbeda. Nah itu yang mungkin membuat saya sangat hari-hari ini
Kalau saya dibanding Pak, Bapak tahun lalu sama hari ini, waktu dulu usahanya lagi sukses sama bangkrut, bahagia mana? Sama aja. Sama aja. Karena bagi saya tetap ada kepastian di dalam ketidakpastian. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih. Ini ada Kapten Mas Jarot. Kapten Nustoro dari Jogja. Dia pegang kapal di Timur Tengah. Ini pas cuti beliau. Ayo Kapten. Sebagai kapten yang sering kadang-kadang berlayar, ada pertanyaan buat Kapten Jarot. Silakan di unmute. Pertanyaan di chat Kapten. Juga nanti Pak Timotius yang bacain aja ya. Ya, betul. Silakan Kapten. Salam Pak Tim dan Pak Jarot. Ya, selamat siang. Bisa ikut daripada ini ibadah di siang hari ini, ibadah kemerdekaan. Ya, sungguh saya sangat tersentuh itu melihat kesaksian dari Pak Jarot begitu. Sungguh pekerjaan Tuhan terjadi di keluarganya Pak Jarot, di jiwanya Pak Jarot itu pekerjaan Tuhan Yesus betul-betul ada. Ya, betul-betul ada. Ya, memang saya ini berlayar, cuma ya bertobatnya itu masih baru-baru saja Pak. Bertobatnya baru-baru, belum ada 10 tahun saya bertobat begitu. Sedangkan berlayar sudah 30 tahunan, gitu. 30 tahunan saya berlayar. Tapi ya memang itu kuasanya Tuhan Yesus itu sungguh dahsyat dan luar biasa bagi kehidupan saya. Dia tidak memandang masa latar belakang daripada saya begitu. Ya, tidak memandang. Cuma yang saya harapkan terjadi di kehidupan saya itu, untuk depannya itu saya akan selalu bersyukur terus, bersyukur. Selain bersyukur juga, saya juga akan memohon supaya jangan diberikan pencobaan. Nah, seperti rumah yang terbakar atau ditipu orang, seperti itu. Itu yang saya mohonkan. Karena bersyukur itu keharusan setiap hari itu. Baik, Kapten, ada pertanyaan spesial. Kapten, ada pertanyaan spesial soal bahagia sebagai kapten, ya, silakan. Untuk jadi seperti Pak Jarot itu bagaimana ya? Saya harus seperti apa begitu? Pertanyaan saya. Terima kasih. Resepnya apa supaya kayak Mas Jarot, anti susah, anti stres? Biar dia jawab duluan. Dia juga bahagia. Ya, Ci Esther dulu. Ya, kan dia wajah bahagia juga. Kadang suami rugi, suami nggak stres, istrinya yang lebih stres. Ya. Kalau laki-laki bandel, istri yang lebih stres begitu kosong. Ya, setiap kali mengalami yang namanya mungkin kerugian atau kesusahan atau penyakit, saya selalu ingat kebaikan Tuhan. Ya, karena kebaikan Tuhan itu kalau dihitung banyak sekali. Ya, jadi misalnya waktu contoh kebakaran gitu ya. Saya ingat dulu saya nikah sama Jarot nggak punya apa-apa. Lalu Tuhan kasih sekolah, kasih gedung. Sekarang gedungnya kebakaran. Ya udah, misalnya sampai habis benar-benar balik dari nol lagi, yang dulu juga it's okay. Toh selama ini saya sudah dikasih kesempatan menikmati. Ya. Lalu waktu kebakaran tanahnya masih ada. Itu kalau dijual juga masih laku. Ya. Padahal dulu saya nggak punya apa-apa. Jadi masih bersyukur. Lalu nggak ada korban jiwa, saya bersyukur lagi gitu. Jadi ya sudah, nggak ya sedih sebentar, tapi setelah itu ya mengucap syukur, Tuhan terima kasih, Tuhan nggak ada korban jiwa, kami masih bisa hidup. Itu sih. Juga waktu kena penyakit gitu ya, anak sakit, saya masih bersyukur. Kenapa? Walaupun nggak dapat rumah sakit, ada dokter yang mau ditelepon ya, dikasih, mintain resep, mintain itu, bersyukur. Nyari oksigen susah, itu saya bisa dapat. Nyari Avigan saya bisa dapat gitu ya. Saya bersyukur ya. Berarti Tuhan pasti tolong, anak saya pasti sembuh. Jadi ada saja yang bisa saya ucapkan syukur di tengah-tengah kesulitan hidup. Mungkin itu dari saya.
Ya, kalau saya tambahi, saya bisa bersyukur, maka fokus pada yang ada, bukan yang kehilangan. Jadi waktu kebakaran bersyukur tanahnya masih ada, nggak kebakar. Mudah-mudahan waktu panas itu tanahnya memuai gitu, tambah lebar kali ya. Jadi bersyukur dengan yang masih ada, bukan meratapi yang hilang. Karena kalau meratapi yang hilang, udah banyak banget tuh. Pacarnya hilang, pekerjaannya hilang, kesehatannya hilang, duitnya hilang. Dalam dunia ini banyak sekali yang hilang. Tapi coba lihat, jempolnya masih ada, jarinya masih ada, telinganya masih ada. Jadi kita mensyukuri yang masih ada. Dengan demikian, ya sekali lagi, kalau Alkitab itu berkata begini, apakah dengan kekhawatiranmu, engkau bisa menambah sejengkal atau sehasta hidupmu? Kalau menambah sejengkal nggak bisa, itu dengan bahasa lainnya, kamu khawatir kamu mati gitu loh. Tuhan Yesus kan sopan gitu ya, nggak kayak saya. Itu kalau di bahasanya diganti, kamu khawatir mati gitu loh. Orang khawatir itu nggak bisa menambah sejengkal hidup. Saya pernah ya karena terlalu beriman, saya ngambil barang dari supplier itu banyak banget. Saya nggak bisa menjual dalam jangka waktu yang ditentukan, lalu yang nagih nggak sabar. Lalu karena nggak sabar, saya dilaporkan ke oknum angkatan, sebuah angkatan, ya angkatan namanya bersenjata. Saya diciduk, saya disekap sampai malam, bahkan mau dibunuh. Lalu saya bilang begini, kalau mau dibunuh ya sekarang aja bunuh saya. Tapi kalau saya dibunuh saya nggak bisa bayar utang lo. Kalau saya itu pasti saya bayar gitu ya. Jadi saya juga pernah mengalami ancaman. Tapi dalam keadaan-keadaan seperti itu ya tentu ada sedihnya, ada tegangnya. Malam-malam saya waktu disekap itu untung saya ada HP 2. Yang satu saya kantongin, yang satu tak taruh di meja, lalu sambil naruh HP-nya di meja, saya minta izin ke toilet. Dia pikir bahwa HP saya tak tinggal di situ gitu kan. Nah, di toilet sambil keran dibuka, saya tulis pertama ke kongsi saya dulu. Saya bilang saya ada di lokasi ini. Kalau jam 12 nggak ada kabar dari saya, tolong ya bawa pasukan ke sini. Saya bilang gitu. Lalu ke istri saya nggak ngomong banyak-banyak, cuma bantu dalam doa, aku disekap orang gitu. Udah. Itu setelah begitu ya mukanya ya puji Tuhan waktu itu jam 12 tepatnya ya pas batas waktu itu saya dilepas gitu. Jadi saya tuh sebenarnya mengalami banyak hal yang Tuhan izinkan karena saya kan bukan seorang pendeta atau gembala ya. Orang yang kerja di marketplace. Jadi ya semua orang di marketplace itu masalahnya banyak. Ya rugi, ditipu, ngadapin utang, demo buruh gitu. Makanya kalau saya bersuka cita itu kalau di teman-teman full gospel gitu, begitu tahu masalah saya gitu, atau banyak orang kan yang mengira saya itu Pak Pendeta gitu ya, Pak Pendeta Jarot. Pendeta PDP bukan PDM bukan. Ya makanya saudara pernah lihat saya disentul. Itu sejak Sentul berdiri saya belum pernah masuk ruangannya gitu ya, nggak pernah doa pengerja karena udah bukan pengerja lagi. Jadi saya ini bukan pendeta gitu ya, tapi orang yang di marketplace. Di marketplace itu masalahnya lebih banyak loh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang orang marketplace ini kan tahu kan. Tapi kami belajar untuk justru menjadi terang di tengah kegelapan karena dunia di sekitar saya itu gelap sekali. Ya, saya punya dunia bisnis, dunia coach, dunia penulis buku, dunia animasi, saya direktur LSP animasi dengan 20-an production house yang sekarang sedang pada sekarat. Jadi kalau saya bertemu dengan orang-orang di dunia saya gitu ya, sama juga saya menularkan antusiasisme, pengharapan, antusias. Itu yang karena saya belajar untuk tidak meratapi yang hilang, tapi mensyukuri yang ada. Ya, Tuhan berkati. Angkat jempol semua, semangat. Haleluya. Silakan Pak Usin bantu saya bacakan pertanyaan pilihan. Oke. Bagaimana kalau istri atau suami kita selingkuh, bahkan kawin lagi? Tentu kita susah untuk bahagia, terlebih yang sudah punya anak. Apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Istri atau suami pasangan selingkuh gitu ya. Ya, memang ini kasus yang berbeda ya. Kalau kita itu kayak ditipu orang, kebakaran, itu sebuah malapetaka. Tapi kalau pasangan, anak berbuat dosa,
ya tentu kita harus berdoa, bersyafaat, kalau perlu berpuasa, ya supaya pasangan bertobat. Tetapi juga kita tidak boleh berlarut di dalam trauma dan kesedihan selama pasangan atau anak belum diselamatkan. Jadi kita harus mengambil posisi sebagai imam yang komitmen untuk menyelamatkan anggota yang lain. Jadi misalnya pasangan selingkuh, sudah pasti cerai bukan solusi. Solusinya adalah bagaimana kita memenangkan pasangan. Ini terus terang pergumulan yang menurut saya sendiri lebih berat daripada usaha bangkrut atau ditipu orang. Karena ditipu orang kan nggak tiap hari. Tapi namanya dikhianati kan sakitnya setiap hari. Karena menikah itu kan hari ini menikah, besok enggak. Enggak. Menikah itu kan sekali menikah ya sampai mati menikah. Interaksinya sepanjang waktu. Jadi saya harus mengakui bahwa ini masalah yang lebih berat daripada masalah-masalah yang saya alami. Tetapi tetap tidak boleh menyelesaikan dosa dengan dosa. Seandainya perselingkuhan itu terjadi juga karena dosa. Jadi begini, kenapa suami selingkuh? Mungkin istrinya nggak perhatian. Jadi istri ada andil dosa, tapi kan nggak banyak ya. Selingkuh dosanya katakanlah skalanya 100, nggak perhatian skalanya 2. Lalu solusinya gimana? Cerai. Waduh, menyelesaikan masalah dosa dengan dosa yang lain. Jadi tidak. Tetap kalau ada pasangan yang selingkuh adalah memenangkan pasangan itu. Karena dia selingkuh kemungkinan belum lahir baru. Atau sudah lahir baru tapi digoda. Kemungkinan lahir baru tapi hidup dalam kedagingan. Jadi kalau baca Roma pasal 1, ya itu orang bisa selingkuh juga karena penyembahan berhala. Jadi tidak lahir baru. Maka Tuhan yang menyerahkan mereka pada pikiran yang terkutuk. Karena mereka sekalipun beragama tapi tidak mengakui Allah sebagai Allah. Itu Roma pasal 1 kita kira-kira bunyi demikian. Maka aku menyerahkan mereka pada pikiran terkutuk sehingga seks mereka menyala-nyala satu dengan yang lain dan seterusnya. Jadi orang bisa selingkuh karena terikat dengan ilah lain yang bukan Tuhan Yesus. Orang bisa selingkuh karena kebutuhan seksual yang tidak dipenuhi. Sudah lahir baru, tapi dia hormonnya banyak, seminggu butuh 2 kali, dikasihnya cuma sebulan sekali, ya itu bisa memicu. Ya, bukan berarti alasan perselingkuhan, tapi bisa memicu. Orang bisa selingkuh karena berantem terus sehingga merasa ditolak, lalu ketemu teman yang menerima. Jadi memang selingkuh sendiri masalahnya banyak banget. Ya, kalau mau baca buku saya ada buku judulnya Selingkuh dan Seks, itu membahas mengenai 18 alasan selingkuh. Tapi apapun alasannya, apapun penyebabnya, solusinya sama. Bertobat. Kalau yang selingkuh nggak tobat-tobat, ya pasangannya yang menobatkan. Tentu ini tidak mudah, tapi bisa. Di dunia ini nggak ada yang mudah. Yang mudah itu mati masuk surga, gitu ya. Tapi kadang-kadang minta mati kan nggak mati-mati juga ya. Jadi hidup ini nggak mudah, tapi bisa. Kalau kita nggak bisa, kita minta kebisaan dari Tuhan. Jadi menurut saya sementara itu dulu jawabannya mengenai perselingkuhan. Ya, Tuhan berkati. Ada yang mau langsung biar lebih seru? Bapak atau Ibu, boleh? Tangannya diangkat, raise hand. Tangannya diangkat boleh, pakai raise hand atau tangan langsung begini boleh? Oke. Bu Putri Stelarina, silakan, monggo. Di unmute Ibu. Ya, shalom Pak Jarot. Om. Terima kasih untuk pencerahannya. Saya baru kehilangan 2 adik yang terpapar corona. Saya tahu bahwa mereka sudah bersama dengan Tuhan. Tetapi kehilangan ini dalam jangka waktu 2,5 bulan sangat menghancurkan hati saya. Saya tahu Filipi 4 ayat 4. Saya tahu jangan khawatir dan sebagainya. Tapi kok kayaknya masih sulit ya Pak ya untuk bisa mengucap syukur. Apa yang saya harus lakukan Pak Jarot? Terima kasih. Ya Bu, memang saya pun walaupun tidak mengalami, tapi saya sempat rasanya gimana gitu. Apalagi ada bekas anak didik kami gitu ya, masih umur
25 tahun, adiknya 3, papa mamanya meninggal dalam waktu yang bersamaan. Aduh, rasanya saya juga gimana gitu. Memang kejadian COVID ini sangat-sangat memukul emosi dan perasaan kita. Tapi ya memang semua harus kita lalui, ya kita harus move on, karena yang hidup kita tetap kalau Tuhan izinkan hidup kan berarti Tuhan masih ingin kita berbuah, ya. Jadi kalau kita berlarut-larut dalam kesedihan, nanti justru itu akan dipakai oleh iblis untuk membuat kita jadi kecewa, marah, sakit hati, dan nggak bisa move on. Tapi memang untuk kesembuhan batin itu butuh waktu, it's okay. Ya. Nah, supaya lebih cepat sembuhnya, banyaklah masuk dalam pujian penyembahan, berkumpul dengan orang-orang yang bisa saling menguatkan, supaya kita move on-nya lebih cepat sih, Bu. Tapi manusiawi sekali kalau kita masih grieving, istilahnya masih butuh waktu untuk sembuh dari luka-luka ini. It's okay. Ya, kehilangan kayak saya bangkrut, ludes, habis gitu ya. Itu menurut saya masih lebih mudah. Memang kehilangan nyawa, kehilangan anggota keluarga itu jauh lebih berat. Tadi saya sempat bilang waktu saya tahun lalu kena gejala, tadi saya belum pernah bilang ya bahwa tahun lalu saya kena gejala COVID, mati demam, hilang rasa, tapi nggak sesak nafas, ya, hilang batuk. Itu Maret tahun lalu, bersamaan dengan teman-teman saya banyak yang dipanggil Tuhan waktu itu, ya, banyak sekali hamba-hamba Tuhan di GBI dan juga teman saya Pak Fuksi. Waktu saya demam, hilang rasa segala macam, saya itu kayaknya termasuk kayak siap gitu ya, Tuhan kalau mati saya masuk surga gitu ya. Dan ketika saya kehilangan ketakutan untuk mati, malah saya bisa tidur pules, terus besoknya tuh kayak ajaib itu, demamnya dengan cepat sekali hilang. Tapi waktu anak saya sakit, terus terang saya khawatirnya khawatir banget gitu. Ada ketakutan kalau kehilangan anak. Dan puji Tuhan, tapi anak saya kan sembuh gitu ya. Tapi saya memang susah nggak bisa membayangkan bahwa kehilangan itu, apalagi kalau kehilangan yang tidak direncanakan. Kalau misalnya katakan orang tua adiknya itu dari tahun lalu memang udah sakit-sakitan gitu ya, lalu masuk ICU, keluar lagi, itu kan kayak pendahuluan persiapan psikologis sebenarnya. Tapi kan ini kan COVID ini membuat orang yang tadinya sehat, nggak ada apa-apa, terus kena, terus dengan cepatnya nggak ada gitu. Itu memang hari ini kita akan ketemu banyak orang, ya, termasuk mungkin ibu yang kehilangan adik, kakak, anggota keluarga, yang kalau orang itu nggak dekat sama anggota keluarga, waktu kehilangan mungkin lebih tabah. Tapi kita tuh dekat, ada banyak memori yang indah, jelas tidak mudah ya, jelas tidak mudah. Waktu apalagi kalau yang angkatan pertama dulu ya, Maret tahun lalu itu kan katakanlah ada anggota keluarga yang dipanggil COVID aja, anggota keluarga yang lainnya datang ke suatu tempat, yang lain minggir gitu. Saya waktu itu sempat mengundang istrinya Pak Fuksi ya, yang dipanggil Tuhan bulan Maret. Itu Ci Mimi, karena saya kenal. Waduh, kehilangan sendiri sebuah trauma, sudah kehilangan tetangga, masyarakat sekitar, semuanya. Bahkan seperti waktu seperti menuntut supaya kampungnya itu tuh di antigen semuanya atas biaya gereja. Jadi masyarakat belum siap untuk menghadapi hal itu. Itu saya waktu itu, aduh, dia cerita itu lembah air matanya betul-betul. Nah, dalam kondisi yang sampai separah itu juga akhirnya saya bilang sama waktu itu Ci Mimi ya, yang suaminya dipanggil Tuhan, Pak Fuksi. Ci Mimi berani nggak bersaksi soal menghadapi kehilangan. Karena saya ketemu banyak orang yang begitu saya hubungin untuk bersaksi menghadapi kehilangan, akhirnya nggak mau lagi berduka, nggak mau lagi berduka, nggak mau lagi berduka. Saya ngotot, saya cari orang yang barusan kehilangan. Lalu akhirnya saya ditanya, kenapa saya harus bersaksi? Kalau Bapak Ibu berani bersaksi, bercerita, itu sendiri sebuah cara ya untuk menghadapi. Kalau Galatia memang kasusnya berbeda, hendaklah engkau saling mengaku dosa, maka engkau akan sembuh. Jadi misalnya suami istri ada selingkuh, saling mengaku, saling mendoakan, membongkar dosa, itu memang berupa dosa. Tapi sama juga ketika kehilangan. Kenapa saya sering banget bersaksi kalau misalnya rumah saya kebakaran, saya rugi gitu. Makin saya ceritakan, makin iblis nggak bisa menggunakan itu untuk membuat saya sedih. Makin saya rahasiakan, misalnya gitu, jangan cerita-cerita kalau bangkrut, nanti nggak diundang lagi untuk tema sukses. Mosok
nanti kalau orang tahu saya bangkrut kan ya berarti gagal tuh. Makin disembunyikan, makin takut kalau ketahuan, makin minder, makin stres. Begitu saya mengalami kejadian, udah nggak lama lagi pasti segera bersaksi, segera bercerita gitu ya. Karena itu termasuk cara untuk istilahnya tuh bilang sama setan sama iblis, lo nggak bisa lagi ya pakai itu untuk bikin saya sedih. Kita sedih secara manusiawi aja. Secara manusia kita kehilangan anggota keluarga, kita sedih, empati, simpati. Secara manusia saya kehilangan uang, bangkrut, habis-habisan, tapi segera bangkit karena kita malah mendeklarasi. Ibu boleh bersaksi bahwa saya kehilangan adik yang saya cintai. Itu mungkin memang kalau waktu kesaksian pertama kedua sambil bersaksinya mungkin masih akan sambil menangis-nangis. Tapi nanti lama-lama kita akan bisa bersaksi dengan bobot yang berbeda bahwa melalui hal ini saya mengerti kekekalan, melalui hal ini saya tahu bahwa saya hidup saya adalah kesempatan begitu ya. Itu makin lama nanti kita makin kuat. Jadi kalau tips dari saya untuk menghadapi kehilangan atau hidup berkemenangan adalah caranya kita segera mencari hikmat apa di balik peristiwa ini dan mengucapkannya, ya, mengucapkannya. Bukan berarti mensyukuri kayak orang mensyukuri dalam arti beda ya, tapi bisa mencari hikmat di balik peristiwa itu, apa kehendak Tuhan, kenapa Tuhan. Memang kadang-kadang nggak mudah, tapi saya percaya itu masuk cara untuk sebenarnya menghadapi trauma, sembuh dari trauma. Oke, silakan dilanjutkan pertanyaan berikutnya. Terima kasih Mas Jarod. Bapak Ibu yang mau langsung pakai raise hand, tangan diangkat seperti itu ya. Bu Putri Stelarina, kalau Ibu enggak move on, Ibu berarti minta kekuatan Roh Kudus untuk move on. Dan pasti bisa, dari semuanya Ibu udah bisa nih. Ya. Terus semua terus ajukan pertanyaan, kita akan rekap. Kalau nggak selesai hari ini kita akan undang lagi Mas Jarod. Tenang. Kalau nggak bisa datang, kita datangi ke rumahnya di Bintaro ya. Karena kalau tema bahagia emang harus dia. Kalau saya tema akhir zaman. Saya bagian nakut-nakuti Mas Jarod. Mas Jarod udah bikin happy ya. Pak Timo nggak bahagia. Tenang saudara, Mas Jarod suka nyindir-nyindir saya, sama dia sayang sama saya. Jadi waktu saya belum disetujui menikah, Mas Jarod sempat nawarin, saya akan ke mertuamu nunjukin betapa bahagianya pernikahan campur. Tapi saya takutnya tambah panjang, tapi saya minta doanya aja dan dijawab. Thank you. Saya juga ada apa tuh? Ada istri Mas Jarod, nampingi saya ini Mas Jarod, no. Kita ini satu meja sebelahan tapi laptopnya berdua. Nah, coba Bu Indri, saya sehari-hari bahagia atau tidak? Coba jawab. Jangan saya yang jawab dong. Yang berbahagia kan orang personalnya. Bener ya Mas Jarod ya, Mama Esther ya. Nah, yang berbahagia masa saya yang jawab? Enggak gitu. Kelihatannya aja, saya stres enggak tiap hari. Oh, enggak bisa Pak. Karena personality, karakter dan temperamen kan beda-beda. Ya udah saya jawab, saya bahagia tiap hari, punya istri Indri Kabul. Sekarang Kabul lagi terkenal Mas Jarod. Kabul ya, Afghanistan. Iya. Haleluya. Abis ini Ibu Rukti Windiati, Ibu Linda, terus Murtadin kita Fasinarani ya, siap-siap ya. Silakan Ibu Rukti Windiati. Terima kasih Pak, waktu yang diberikan. Selamat siang. Pak Jarod, saya mau tanya. Bagaimana kalau suatu pernikahan itu atas kuasa gelap, dalam arti didukunkan, dan setelah beberapa tahun itu kelihatan kalau dia itu hanya mau memanfaatkan aja, gitu, dan bahkan sempat kirim kuasa gelap untuk
biar orang itu meninggal gitu, istrinya meninggal. Apakah kalau seperti itu istrinya meninggalkan dia dan kembali sama Tuhan Yesus dosa? Karena di saat bersama-sama dia, walaupun dia janji untuk pergi ke gereja dan berangkat ke gereja dan di rumah juga welcome untuk carousel, tapi hipokrit gitu loh. Dan rasa damai itu kurang, dan akhirnya setelah dia berhasil mengambil beberapa yang termasuk company dan semuanya, mereka mengultimatum, kamu ikut saya. Kalau enggak, ya terserah. Nah, itu setelah orang tua nggak ada, orang tua perempuan nggak ada, mereka mengultimatum seperti itu. Sempat sih istrinya mengikutin, tapi selama dia mengikutin itu kok kedamaian justru nggak ada. Justru Tuhan Yesus itu baik banget, menampakkan semuanya bahwa dia itu memang bukannya minta tolong sama orang, tapi justru dia bisa sendiri, gitu, untuk mengolah itu semua. Nah, akhirnya dengan keputusan itu, waktu istrinya itu mau mengambil keputusan, dapat ayat dari Tuhan Yesus, pohon yang tidak berbuah akan dipangkas, yang berbuah akan dibersihkan. Dia dapat itu. Oke, Bu Ruki, karena ini ceritanya cerita bersambung panjang, singkat aja, satu kalimat. Pertanyaannya adalah, karena ditanyain apakah ini berdosa dia meninggalkan. Oke, ya, udah ketangkap pertanyaannya. Ya. Meninggalkan suaminya. Ya. Kalau diintimidasi sama iblis, kalau ada pertemuan seperti ini, nah ini orang Kristen kan nggak boleh bercerai, berarti kamu dosa. Tapi istrinya itu sukacita setelah pergi dari dia, walaupun dia pengen balik sampai sekarang. Ya, pertanyaannya sudah ketangkap. Ya. Ya. Pasti Alkitab tetap mengajarkan ya bercerai itu tidak boleh. Dan kasus seperti tadi tidak termasuk jenis yang dibolehkan. Karena kalau soal rasa damai sejahtera, rasa senang, rasa itu tergantung banget. Tergantung apa yang dipikirkan, konsepnya, mindsetnya, jalur pikirannya. Jadi tidak bisa sebagai dasar ya. Apalagi nanti begitu saya cerai, saya malam mimpi ketemu Tuhan tersenyum, itu mah ngarang gitu ya. Jadi nggak ada dasar ayatnya. Jadi kita harus menyelesaikan masalah itu berdasarkan firman Tuhan yang hitam di atas putih. Jadi kalau misalnya awalnya aja konsepnya udah salah, bahwa saya menikah ini karena kuasa gelap, karena setan, sebenarnya enggak. Kalau sudah diizinkan terjadi, itu pernikahan itu sudah sah. Bahkan orang menikah agama lain itu juga sah. Orang menikah beda agama sah. Yang belum menikah, jangan menikah dengan yang seiman. Tapi yang sudah menikah, itu pernikahannya itu sudah sah. Sehingga makanya firman Tuhan mengatur begini dalam 1 Korintus pasal 7, kalau orang punya pasangan tidak seiman, dia harus memenangkan pasangannya. Tidak boleh berpikir bahwa ini suaminya dari setan, istrinya dari setan. Enggak. Sudah menikah, sudah satu daging, itu sudah sah secara hukum, dan sudah sah di hadapan Tuhan. Tidak boleh berpikir bahwa ini suami bukan dari Tuhan atau dari setan, enggak. Ya. 1 Petrus 3 juga mengatur kalau punya pasangan yang tidak seiman, maka istri bisa memenangkan dengan hormat, taat, tunduk, sehingga dengan tanpa perkataan memenangkan suaminya karena suaminya melihat istrinya saleh, soleh, sederhana. Jadi tidak ada satu ayat pun yang mengajarkan kalau pasangannya beda iman itu diceraikan. Jadi kalau pasangannya beda iman, solusinya apa? Menangkan dia. Pasangannya seiman tapi nggak lahir barukan dia. Nah, sering sebenarnya beda iman itu hanya untuk alasan atau picu tambahan. Tapi awal utamanya itu karena bertengkar, nggak cocok, ada ketidakterbukaan, konflik yang tidak terselesaikan. Karena dulu waktu menikah pun sudah tahu beda agama, atau misalnya udah tahu dia
Kristen tapi nggak lahir baru. Bukannya dilahir barukan, malah konfliknya berkepanjangan. Jadi bahkan kalau untuk kasus yang lebih ekstrim kan ini kan sebenarnya kan ini malah pasangannya sebenarnya Kristen ya, cuma nggak lahir baru gitu ya. Jadi jangan misalnya gini, sebenarnya cerainya itu karena ketidakcocokan, karena konflik yang padahal namanya ketidakcocokan bisa diselesaikan dengan mudah. Ya, asal mengerti mengenai perbedaan, memahami perbedaan. Tapi gara-gara konflik-konflik yang seperti itu, gitu ya, lalu akhirnya, tapi pasangan saya nggak seiman, dia pakai kuasa kegelapan, layani pelepasan. Jadi tidak ada ayat yang bisa mendukung atau menyetujui sebuah perceraian dengan alasan yang seperti ini. Jadi itu dasarnya dulu. Jadi kalau misalnya ditanya, Pak, kalau dengan kondisi seperti ini istri meninggalkan salah? Salah. Nah, kalau sudah terlanjur, namanya salah, ya terlanjur, ya minta maaf. Jadi kalau sebuah dosa itu kayak, misalnya Pak, cerai boleh nggak? Itu sama pertanyaan dengan membunuh boleh apa tidak. Tuhan berkata jangan membunuh, tapi Tuhan tidak berkata aku membenci pembunuh. Tapi ada ayat jangan bercerai, ditambah lagi aku benci perceraian. Ada ayat jangan bohong, tapi Tuhan nggak bilang aku benci pembohong. Tapi yang bercerai, Tuhan katakan aku benci kepada perceraian. Jadi itu sudah sebuah dosa yang besar, ditambah lagi penegasannya tidak seperti dosa-dosa lainnya. Jadi dosa itu ada macam-macam. Kayak Daud sombong, Daud dihukum Tuhan. Bangsa Israel kena tulah. Daud minta ampun, hukuman berhenti. Daud berzina, dihukum Tuhan. Daud minta ampun, hukuman jalan terus. Apa hukumannya? Anak mati, Israel pecah. Sampai hari ini Israel belum bersatu kembali gara-gara Daud berzina dengan Batsheba. Kerajaan Yehuda dengan suku Lewi jadi kerajaan Yehuda, 10 suku jadi kerajaan Israel, 10 suku ini diporak-porandakan sampai Tuhan Yesus datang yang pertama dulu, yang di Yahudi itu, di Israel itu ya Yehuda sama Lewi. Jadi sebuah dosa bisa dilihat besarnya karena kalau sombong itu juga Tuhan berkata ada 5 hal yang dibenci Tuhan. Nah, sombong termasuk sebenarnya, ya, congkak, mata sombong. Tapi waktu Daud sombong pun minta ampun, hukumannya berhenti. Jadi ada beberapa penekanan. Ada jangan membunuh, jangan menginginkan harta orang lain. Tapi begitu jangan bercerai, tidak boleh bercerai, itu tambahannya aku membenci perceraian. Dan soal Tuhan membenci perceraian ini ditambah lagi bahwa beberapa kondisi, misalnya pasangan nggak seiman, menangkan. Jadi tidak, pasangan nggak seiman, ceraikan, kagak ada, tidak boleh. Jadi kalau saya ditanya dosa apa nggak, dosa. Solusinya gimana kalau dosa? Ya bertobat, minta ampun. Kalau saya bilang nggak dosa, ibu nggak merasa berdosa, mau kebaktian, mau bayar perpuluhan, tidak mengaku dosa, nggak diampuni loh. Firman Tuhan berkata, jikalau kita mengaku dosa, ia mengampuni. Tidak mengaku, tidak diampuni. Jadi kalau tidak mengaku, tidak diakui. Tidak minta ampun, tidak diakui. Jadi nggak boleh ngaku-ngaku, saya orang Kristen, saya pendoa syafaat. Tidak minta ampun, tidak diampuni. Dosa adalah dosa. Kalau menurut saya, terhadap dosa kita mesti tegas. Ya, dosa adalah dosa. Ya, silakan dilanjutkan. Terima kasih, Pak. Ya. Untuk pencerahannya. Ya, sangat terima kasih. Tetap direkap. Nanti kalau waktunya nggak cukup, kita akan sambung di waktu yang akan datang. Ibu Linda, setelah itu Bu Pasinarani mortalin kita. Silakan Bu Linda. Shalom Pak, semua Pak. Terima kasih Pak. Pertanyaan saya begini Pak. Saya pribadi jujur Pak, memang saya sedang dalam proses Pak. Suami saya saat ini sedang berselingkuh. Dan dia tinggal sudah beberapa tahun ini tinggal dengan selingkuhannya. Tetapi doa-doa saya satu persatu sudah mulai Tuhan jawab. Bagaimana Pak cara mengatasi si suami itu? Dia tuh tidak pernah mau ya Pak, tidak pernah mau dewasa. Ketika kita ajak bicara baik-baik, mau dibawa kemana rumah tangga ini, nanti ke depannya mau gimana, dia selalu marah Pak. Dia selalu hanya menyalahkan kita gitu. Padahal kita yang sudah
ada di dalam Tuhan. Kalau saya ajakin ke gereja, dia bilang, urus aja agamamu sendiri, nggak usah kamu urusin saya gitu. Jadi tadi kan Bapak bilang mengaku dosa yang selingkuh, yang mengaku dosa itu si istri atau si suami, Pak. Gitu. Dan selingkuhannya ini pun anak Tuhan, Pak, gitu. Sampai mereka itu berencana mau menikah, mau palsukan surat cerai gitu, Pak. Saya percaya apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan manusia. Karena saya waktu itu mau bertindak, Tuhan bilang diam, pembalasan hakku bukan hakmu. Jadi saya diam sampai hari ini karena Tuhan, Pak. Itu aja, Pak. Terima kasih. Ya, karena pertanyaannya malah bukan di tema bahagia dalam segala situasi, menujunya ke selingkuh dan cerai. Saya akan jawab singkat, ya. Tapi selebihnya sebentar, saya begitu selesai acara ini, saya akan WA ke Pak Timotius buku yang mengenai perceraian. Nah, ini buku mengenai perceraian. Buku ini tebalnya 144 halaman, sudah saya revisi menjadi 245 halaman. Termasuk dengan berbagai pendapat dari beberapa hamba Tuhan yang pro dan kontra. Saya munculkan semuanya supaya orang tahu berbagai pendapat orang lain, termasuk hamba Tuhan lain. Saya tidak sembunyikan pendapat orang lain. Setelah itu direvisi itu saya akhiri dengan pendapat saya pribadi. Jadi Bapak Ibu bisa menilai, menimbang mana yang alkitabiah, termasuk ayat-ayat krusial mengenai perbedaan soal cerai boleh dan tidaknya. Nah, buku itu saya akan bagikan gratis, tapi bukan buku cetak, ya. Saya akan WA ke Pak Hardono dalam bentuk PDF. Buku 246 halaman mengenai perceraian dengan segala seluk-beluknya, alasannya, kasusnya, dan solusinya. Jadi itu supaya nanti yang soal perceraian Bapak Ibu bisa baca. Kalau sudah baca baru mau bertanya, nah pertemuan berikutnya pertanyaannya lebih tajam, tapi saya harap buku itu mestinya menjawab aneka pertanyaan mengenai perceraian. Dan buku ini tadinya dijual, tapi sekarang saya kasih gratis. Nah, tadi pertanyaan mengenai selingkuh, ya. Kalau pasangan selingkuh, kan tadi saya bilang, misalnya terus bukan selingkuh tapi meninggalkan karena pasangannya tidak seiman, mengguna-gunai dan sebagainya, tetap tidak boleh bercerai. Cerai itu dosa, gitu ya. Kalau udah terlanjur meninggalkan, ya namanya dosa harus minta ampun. Nah, sekarang dibawa dari pernyataan itu, pernyataan saya soal yang dosa minta ampun dibawa ke perselingkuhan. Ya. Pasangannya selingkuh, siapa yang harus minta ampun, gitu ya? Yang harus minta ampun itu yang sadar kesalahannya. Contoh, suami selingkuh, kalau saya ukur pakai ukuran perkiraan saya, selingkuh itu dosanya 100, ya kan? Selingkuh itu dosanya 100. Tapi suami selingkuh itu karena ibu kurang perhatian atau ibu cerewet. Cerewet itu dosanya cuma 2. Nah, menurut saya dosa yang 100 itu nggak usah diurusin. Ya, nanti diurusinnya nanti aja, ya. Lebih baik ngurusin yang 2 dulu aja. Karena namanya orang selingkuh itu, kalau saya ketemu suami yang selingkuh, ya ini bukan berarti membela ya, tapi ini supaya semuanya paham bahwa banyak orang selingkuh tidak merasa bersalah. Saya tidak mengatakan selingkuh itu benar. Udah pasti dosa. Itu dosa besar di hadapan Tuhan. Daud selingkuh dihukum, hukumannya nggak berhenti sampai hari ini. Israel belum bergabung lagi. Mungkin nanti bergabungnya pas Tuhan Yesus mau datang. Tapi yang pasti Israel pecah, itu dikatakan oleh Nabi Nathan kepada Daud waktu Daud selingkuh dengan Batseba. Kerajaanmu pecah, anakmu mati. Daud puasa, nggak makan 7 hari, nyungsep di hadapan Tuhan, anaknya tetap mati. Ya, sebelum Salomo, anak Batseba yang pertama mati. Dan kerajaannya pecah sampai hari ini. Nah, itu karena selingkuh. Jadi selingkuh itu dosa besar sekali. Makanya waktu Yusuf diajak selingkuh, dia nggak mau. Dan dia berkata, aku tidak mau melakukan dosa besar ini. Daud nggak punya konsep kalau selingkuh itu dosa besar. Jadi saya setuju itu dosa besar. Tetapi bagi yang pasangannya selingkuh, boleh juga mendengarkan perkataan mereka dan mungkin sudah dengar ya. Ya saya selingkuh, saya nggak dilayani. Saya minta seks seminggu 2 kali, cuma dikasih sebulan sekali. Ya saya selingkuh, saya merasa nggak diterima, istri saya begini. Berarti di hadapan suami yang selingkuh, itu ada istri yang salah juga. Nah walaupun salahnya itu saya bela ya, cuma skalanya 2, nggak gede ya. Tetapi saran saya kepada yang salahnya 2,
Karena yang bertanya di sini yang salahnya 2 kan, yang selingkuh saya nggak tahu di mana gitu kan, pasti nggak ikut Zoom dong kalau dia selingkuh ya. Nah, saran saya kepada yang salahnya 2 ini, pastikan aja masuk surga, pastikan aja dia orang yang benar di hadapan Tuhan, jangan sampai punya salah walaupun cuma 2. Kalau suami nanti pulang ke rumah, minta maaf sama suami, maaf ya Pak ya, selama ini aku nggak perhatikan kamu. Untuk itu saya minta maaf. Titik. Minta maaf untuk salahnya sendiri aja. Nggak usah pakai ditambah-tambahi. Nanti kamu juga saya maafkan. Nggak usah. Ya. Atau juga jangan bertanya. Ya, kalau suaminya selingkuh, jangan bertanya, Pak, kok kamu tuh selingkuh? Aku tuh salah apa sih? Kalau ada kasih tahu. Kalau ada bertanya kepada pasangan, salah saya apa? Saya berani jamin. Dia jawab, nggak ada. Ya, atau bapak misalnya juga lihat ibu mukanya jelek, lalu bapak tanya, Mah, kamu marah ya? Salah saya apa sih? Nggak ada. Mulutnya bilang nggak ada, hatinya berteriak. Harusnya kamu tahu dong, salahnya apa? Nggak usah nanya. Jadi jangan bertanya kepada pasangan salahku apa. Tanya sama Tuhan. Tuhan, salahku apa? Tuhan hidup, dia berbicara. Roh Kudus berbicara dalam hati ibu, bapak nanti. Kalau bapak ibu bertanya, Tuhan, salahku apa? Begitu dikasih tahu, nggak usah pakai nanya sama pasangan. Aku salah ini ya. Dia akan menjawab, enggak. Jadi kalau begitu dikasih tahu sama Tuhan, kamu salahnya ini, selesaikan itu, minta maaf. Ya. Kenapa saya ajarkan demikian? Sikap menular, tabur tuai. Anda minta maaf, orang lain akan minta maaf. Anda rendah hati, orang lain rendah hati. Kadang-kadang dalam sebuah pernikahan, suami mau mengampuni kalau istri saya minta ampun. Istri juga mau mengampuni kalau dia minta ampun. Semuanya mau mengampuni. Tapi tidak ada yang minta ampun. Mengampuni susah, mengampuni itu susah. Betul, mengampuni itu susah. Bapak Ibu mau mengampuni, hebat. Tapi masih kurang. Kurang minta ampun. Mengampuni itu butuh jiwa besar, betul. Tapi minta ampun butuh rendah hati. Lah dia yang selingkuh kok aku minta maaf. Gimana sih Pak Jarot ini? Yang bener dong ngajarnya. Wong suami selingkuh kok aku yang disuruh minta maaf. Biar dia minta maaf loh. Kalau suaminya ketemu saya tak suruh minta maaf, ya kan? Yang ketemu saya di sini kan yang ibunya, yang suaminya selingkuh, atau kalau di sini bapaknya yang istrinya selingkuh. Saya akan suruh bapak minta maaf kepada istri yang selingkuh. Karena mungkin dia selingkuh awalnya apa? Saya pernah ketemu seorang istri selingkuh sama sopirnya. Awalnya karena ditempeleng sama suaminya. Ya ditempeleng karena ada alasan juga. Nah, sekarang istrinya selingkuh. Yang ketemu saya suaminya. Bapak minta maaf. Itu istri selingkuh kan awalnya karena terluka. Terluka karena bapak tempeleng. Loh, tapi saya tempeleng karena dia begini. Ya sudah. Karena begininya mau diputar terus nggak ada habisnya. Tapi yang pasti bapak tempeleng kan, bentak kan. Udah, minta maaf udah. Jadi makanya kita itu perlu menyelesaikan pertama dosa kita pribadi. Supaya kita jadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Nanti kalau kita sudah benar di hadapan Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, doa kita dijawab. Tapi kalau kita belum benar di hadapan Tuhan, kalau saya jadi Tuhan nih, saya bukan Tuhan ya, saya Jarot. Kalau saya jadi Tuhan, Anda belum benar, jangan banyak minta loh. Tobat dulu, karena gitu ya. Jadi kita perlu lahir baru sungguh-sungguh, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, baru setelah itu kita jadi anak, dan kita minta kepada Bapak kita. Ya, nah mintanya apa? Pasangan yang selingkuh supaya bertobat. Jangan minta doh Tuhan kalau bisa dia mati, Tuhan aku bisa kawin lagi. Jangan. Ya, minta sesuai kehendak Tuhan. Kalau kita minta aneh-aneh pasti kita belum lahir baru. Walaupun kita mungkin seorang pendeta atau rektor sekolah Alkitab atau seorang gembala, saya berani berkata tidak semua orang yang melayani lahir baru. Orang kelihatan dari buahnya, dari sikapnya, apakah sesuai firman Tuhan. Jadi kalau orang yang lahir baru, dia mengerti hati Bapa. Jadi ketika pasangan selingkuh, ya siapa yang harus minta maaf? Kalau Galatia berkata, yang rohani memimpin yang tidak rohani. Jadi yang salahnya cuma 2, minta maaf kepada yang salahnya 100. Itu berarti yang salahnya 2, yang ibu yang tidak selingkuh, bapaknya selingkuh, ibu memberikan contoh teladan. Ya, bagaimana rendah hati dan minta maaf. Memang tidak mudah. Tidak mudah. Kalau yang mudah itu kan mati masuk surga itu mudah ya kan. Tapi kalau kita hidup, nah kita harus menjalankan prinsip-prinsip yang firman Tuhan ajarkan supaya sikap itu menular. Dan itulah sebenarnya proses menuju pemulihan. Jadi arahnya begitu lahir baru, kamu dan seisi rumahmu firman Tuhan berkata akan diselamatkan. Akan tidak otomatis. Itu sebuah pergumulan. Sekarang ibunya lahir baru,
pasangannya nggak lahir baru, pasangannya selingkuh, pasangannya judi. Orang nggak lahir baru memang begitu kan. Orang nggak lahir baru itu kan selingkuh, judi. Walaupun dia khotbah ya, saya nggak bicara soal agamanya atau orang. Lo pendeta selingkuh juga ada kok. Berarti dia tidak lahir baru. Nah, yang lahir baru inilah yang perlu membawa orang lain lahir baru. Itulah tugasnya. Tugas kita adalah menginjil, berbuah, melahirbarukan orang lain, termasuk pasangan. Memang paling susah ya. Paling susah itu memenangkan orang yang serumah. Tapi itu akan menjadi buah, ya, bukti dari kelahiran baru kita. Bahwa hati kita dipenuhi dengan kerinduan supaya orang lain diselamatkan. Nah, siapa yang mau kita selamatkan? Ya harusnya yang pertama itu ya pasangan hidup. Jangan sampai misalnya, aduh Pak, di bumi ketemu udah enak, nanti surga ketemu lagi. Biarinlah dia, kalau dia mau mati masuk neraka, ya biarin aja dia. Loh, berarti kita belum lahir baru. Orang lahir baru kan hatinya nggak begitu. Jadi menurut saya inti awalnya itu sebenarnya kita sendiri perlu pulih dengan Tuhan, baru kita bersama dengan Tuhan menyelesaikan semua masalah yang ada satu persatu. Ya, kita perlu lahir baru sungguh-sungguh, setelah itu bersama dengan Tuhan. Termasuk tadi yang bertanya, kalau pasangan saya selingkuh, siapa harus minta maaf? Ya, kalau suaminya selingkuh, ibu yang minta maaf. Kalau istri selingkuh, bapak yang minta maaf. Karena di mata pasangan, saya berani jamin, ketemukan saya dengan pasangannya. Saya berani jamin pasangannya pasti bisa berkata apa kesalahan bapak atau ibu. Nah, itulah yang sebenarnya harus minta maaf. Itu pasangan yang, dia tuh malah menyalahkan saya, Pak. Yang keluar dari mulut, meluapnya dari hati. Jadi kalau suami bilang ibu salah, itulah yang dia rasakan, itulah yang dia pikirkan. Nah, kita dibilang salah, nggak boleh bantah, kita minta maaf. Baik yang bilang salah itu Tuhan, hamba Tuhan, termasuk pasangan kita bukan, kalau pasangan saya pendeta, Pak, dia bilang salah, saya akan bertobat, Pak. Ya semua juga begitu. Tapi pendeta tidak merasakan kesalahan Anda. Kalau anak berkata, mama jahat, ya berarti itu yang dirasakan anak. Ibunya harus bertobat. Karena anak merasakan, mama nggak adil. Kamu tuh jangan bilang begitu, mama adil. Anaknya merasakan nggak adil, kok mau membela. Jadi orang lain merasakan sikap kita. Yang keluar dari mulut, meluapnya dari hati, termasuk hati si anak. Kalau sekarang pasangan yang berkata, kamu begini, yang salah itu kamu, gitu ya. Makanya menurut saya yang paling penting itu yang diurus adalah tadi, misalnya makanya suami bilang, udah urus aja agamamu, urus gerejamu. Betul. Kita urus diri sendiri, urus kesehatan kita jadi pribadi yang bahagia dan soleh, lalu kita minta maaf. Nah, makanya Petrus 1 ayat 3 berkata, dalam kondisi suami yang tidak percaya, itu akan dimenangkan dengan kesalehan istri. Nah, tanpa perkataan, maka perkataannya disimpan aja. PI ngomong ayatnya, tapi kalau nanti tunduknya udah cukup, kasihnya udah cukup, rendah hatinya cukup, minta maafnya udah cukup, nanti memenangkan dengan PI pribadi itu belakangan boleh. Bahkan kalau 1 Petrus 3 itu berkata, kalau mau dibaca, 1 Petrus 3 ayat 1-2, supaya dengan demikian tanpa perkataan istri-istri bisa memenangkan suaminya. Kalau mereka ada yang hidup tidak percaya firman Tuhan, ya, itu memenangkan tanpa perkataan. Kenapa suami susah dimenangkan? Karena ibu kebanyakan perkataan. Jadi suami akan dimenangkan kalau istri itu tunduk, hormat, saleh, tanpa perkataan. Karena suami itu nggak mau dengar. Kalau 1 Petrus 3 ayat 1-2, kenapa? Waktu suami melihat, laki-laki akan percaya kalau melihat. Thomas percaya kalau melihat, karena Thomas laki-laki. Kalau ibu percaya kalau ibu itu dengar. Tapi laki-laki percaya kalau dia melihat. Maka perlu membuat suami melihat bahwa ibu soleh, taat, tunduk, sederhana, nggak ngutang sana ngutang sini, hidup apa adanya, bisa mencukupkan duit yang ada dan cukup, dan seterusnya, gitu ya. Nanti itu membuat laki-laki tertarik. Nah, kalau dia sudah tertarik, nanti gampang ngomongnya. Teman saya tertarik, kok kamu bisa sih, kamu rugi ratusan miliar begitu? Saya nggak lihat kamu sedih loh, gitu. Udah tertarik kan? Mau Islam, mau Buddha, saya ngobrol enak, mereka udah tertarik dengan hidup saya. Tapi kalau mereka nggak tertarik gitu ya, enggak lah, mau ngomong apa juga enggak. Jadi perlu membuat orang lain tertarik dengan hidup kita. Jadi kalau saya sarankan kepada orang-orang yang, dan ini sebenarnya bukan hanya dalam rangka memenangkan suami atau istri yang selingkuh ya,
ini juga dalam rangka, kalau saya hubungkan ke tema hari ini, dalam rangka kita itu bahagia. Jadi ketika suami masih selingkuh, istri masih selingkuh, kita sudah bahagia karena kita dekat sama Tuhan, kita nggak punya masalah pribadi, hal-hal pribadi kita udah bereskan dengan Tuhan. Lihat suami selingkuh itu bukan jengkel, tapi belas kasihan, sayang kalau dia masuk surga. Kalau kita menangis itu bukan menangisi diri sendiri karena nggak bahagia, menangisi suami yang bakal masuk surga, masuk neraka. Jadi itu bahagia di dalam penderitaan, bahagia di dalam pergumulan. Bagaimana bisa bahagia ketika suaminya selingkuh, KDRT gebukin? Kalau kita lahir baru, hidup bersama dengan Tuhan, dan dipenuhi dengan belas kasihan terhadap anggota keluarga lain yang belum hidup seperti kita. Ya, kalau misalnya suaminya KDRT selingkuh, bisa bahagia nggak, Pak? Bisa. Anda mau bahagianya tergantung sama suami, sama istri, sama orang lain. Jangan bahagia tergantung kalau dolarnya naik, dolarnya turun, duitnya banyak, duitnya sedikit. Enggak. Jangan. Anda bahagia karena pribadi bahagia, bersama Tuhan bahagia. Suami berubah, tambah bahagianya. Suami lahir baru, tambah bahagianya. Jadi kita secara pribadi harus menjadi orang yang bahagia karena hal-hal yang kekal. Nah, nanti dalam orang yang bahagia ini bisa memenangkan orang lain. Kita jangan sebagai orang yang menderita gitu ya. Orang yang menderita datang ke menara doa pun nangis-nangis bukan karena hadirat Tuhan. Tuhan, suami saya selingkuh, aku ini menderita banget, kasihani aku Tuhan. Ini mah orang yang menderita ini. Jadi Anda harus orang yang bahagia. Ya. Orang yang berdoa pun dalam ucapan syukur. Tuhan, terima kasih suami saya akan lahir baru. Terima kasih Tuhan, suami saya akan berubah. Kan Tuhan mengajarkan. Sampaikanlah segala sesuatu dalam permohonan dan ucapan syukur. Ya, jadi bisa kok, bisa. Kita bisa menjadi orang yang bahagia dalam kondisi yang bagi orang lain tidak bahagia. Nanti kan tetangga, orang lain, bahkan pasangan Anda yang selingkuh kan tertarik sama Anda. Kok bisa ya kamu sekarang jadi orang yang happy begitu? Jangan-jangan punya calon baru nih. Jangan-jangan mau cerai, mau kawin lagi nih. Enggak, aku sayang sama kamu gitu. Hah? Sayang? Ya kan aku sayang kamu supaya kamu masuk surga juga sama-sama aku. Jadi nyatakan cinta kasih Anda kepada orang-orang yang membenci Anda. Anda menjadi orang yang bahagia apapun keadaannya. Mudah? Nggak mudah. Kalau mudah nggak perlu panggil saya kan. Jadi tidak mudah, tapi saya percaya kita akan belajar sikap-sikap yang didasari keyakinan yang membuat sikap itu akan bisa. Ya, sikap bahagia dalam segala perkara. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, makasih Mas Jarod dan Mbak Esther. Waktu kita udah habis. Mas Jarod ini waktunya sangat padat, pagi, siang, sore, malam, full. Yang diberkati angkat jempol. Tadi saya udah janji sama Murtadin kita Fasinarani, habis ini izinkan saya pengumuman. Nah, bagi saudara yang rindu dapat bukunya Mas Jarod, saya nggak mau chat satu persatu, berat buat saya. Anda ketik nama Anda, kota, dan nomor WA. Dan pertanyaan-pertanyaan tentang keluarga di chat di situ nanti. Kita akan buat grup sendiri tentang keluarga akhir zaman terkini yang bahagia. Mas Jarod tuh bahagianya, saya akhir zamannya, nyambung lah ya. Ya, bagus. Bikin WA grup, saya bersedia ada di situ. Nanti bukunya saya post di situ gratis ya. Jadi semuanya bisa dapat bukunya. Ya. Terus kita bisa bedah buku Mas Jarod ya. Boleh, nanti pokoknya kalau ada WA grupnya aku kasih tips setiap hari. Oh, keren toh? Jadi yang mau masuk grup keluarga akhir zaman terkini bahagia, ini kolaborasi antara akhir zaman dan bahagia. Dan kita akan seminar lagi yang akan datang bulan depan. Angkat jempol yang mau. Anda jangan gini, capek Pak dengar selingkuh. Kita butuh ngonseling, saudara. Saya aja ilmunya, saya itu kuliah S1, S2, S3, mohon maaf. Nggak ada ilmu kayak gini. Lah Mas Jarod memang lahir tiap hari belajar perceraian sampai dia punya buku loh. Cara-cara selingkuh yang cara-cara selingkuh yang aman, dia ada bukunya. Caranya adalah rahasia Mas Jarod ya.
Tenang. Tadi Cara ada yang pasangannya apa tuh tadi kuasa kegelapan, apa bawa ke guna-guna. Nah, itu nanti bagian Bu Indri. saya akan pengumuman, lalu Bu Indri akan buat satu pertanyaan ke Bu Esther, lalu Bu Wasenari, lalu kita selesai. Ketik nama, kota, dan nomor, Anda akan masuk grup dan materi yang luar biasa. Saya pengumuman dulu ya, Mas Jarod, saya departemen pengumuman nih. Bu Indri bisa yang share? Ya. Oke. Saya akan share. Sudah saya chat Bapak Ibu Saudara. Pak Husin bisa main gitar. Bapak Ibu Saudara, seminar kita Keluarga Akhir Zaman yang Bahagia tidak ada biaya, tidak pakai biaya. Tapi tentu Bapak Ibu tahu semuanya butuh support dan dukungan untuk pelaksanaan seminar ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menabur, bagi pelayanan Keluarga Akhir Zaman yang Bahagia dan Merdeka ini, boleh transfer ke rekening BCA yang ada dan QR lewat BCA, GoPay, Dana, BRI, Mandiri, Bank, OVO, Link aja. Sementara Anda mungkin foto atau scan, Pak Husin nyanyikan lagu cinta. Waktu Pak nyatakan cinta sama Leni dulu gimana caranya? Silakan Pak Husin. Kau cintaku, kau cintaku, kau cintaku, Simon Petrus, kau cintaku, kau cintaku, kau cintaku, kau cintaku, Simon Petrus, kau cintaku. Tahu jikalau aku cinta padamu, kalau begitu gembalakan domba-dombaku. Tuhan tahu jikalau aku cinta padamu, kalau begitu gembalakan domba-dombaku. Amin. Pak Husin, lagu cintanya kepada Tuhan atau kepada Leni? Otomatis, Pak. Tuhan baru Leni ya. Iya. Yang kedua, Saudara, ada doa darurat setelah ini jam 5 sore. Tapi untuk anak muda, tolong dikasih ke anak, menantu, cucu, keponakan untuk ikut doa darurat Rise Up My Generation. Hanya untuk anak muda atau yang berjiwa muda. Linknya ada. Dan chat pengumuman ini sudah saya share juga, bisa di-download. Silahkan, Bu ini mengumumkan ini. Anointed Women Fellowship besok ibu-ibu ya, wanitanya Allah besok jam 2 kita akan bersama-sama fellowship untuk wanita-wanitanya Allah yang luar biasa. Ini akan dibuat 2 minggu sekali. Keluarga Akhir Zaman yang Bahagia akan dibuat sebulan sekali. Kalau setahun sekali jangan, itu reuni namanya. Penyembahan EPT Fajar spesial hari Kamis, kita akan doa virtual misi Downtown Indianapolis. Nah, lihat sudah, hitung-hitung kita wisata rohani ini ke Indianapolis. Kotanya cantik kali nih ya, passwordnya ada. Lalu Healing Hour, Saudara, sekarang diadakan hanya setiap
Kamis dan Jumat dimulai jam 1. Ya, saya tahu mayoritas di sini adalah pendoa HH. Kalau Tuhan izinkan, Ibu Suset akan melayani hari Kamis dan hari Jumat jam 1. Brosurnya udah saya kirim, bisa di-share. Bu Indi silakan. Next level 1 Prophetic Army Training, kita akan mulai lagi hari Jumat besok ya. Akan diajar oleh Pendeta Christina Faraknimela dengan tim Prophetic Pusat. Jadi pastikan Bapak Ibu mendaftar bagi yang belum ikut Apostolic Prophetic Army ya, Apostolic Army Equipping. Tapi kalau saudara sudah ada di grup, nggak usah daftar lagi, sudah otomatis saudara ya. Tapi bagi yang belum, silakan daftar, bisa langsung scan QR-nya di sini sebagai untuk pendaftaran. Kita akan ada 5 kali pertemuan dan ini akan pasti membuat kita makin on fire buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kenapa daftar? Karena ada sertifikat yang Anda akan terima. Wow, tetap tanpa biaya. Eskatologi akhir zaman. Setiap Sabtu sekarang diadakan maju kembali karena healing hour Sabtu nggak ada. Untuk yang siang, maka kelas diadakan 13.30. Passwordnya Yes Rapture. Berikutnya adalah IOSJS, ibadah okumene 1 jam saja. Kesembuhan roh, jiwa, dan tubuh seutuhnya sampai menjadi mempelai Kristus. Tema minggu ini 29 Agustus adalah kesembuhan dan kemerdekaan yang sejati. PPW-nya dilayani Ronald dan istrinya yang pernah ke surga 14 hari waktu koma. Jadi dia akan mengimpartasikan hadirat Allah waktu dia merasakan dan koma di surga lalu dia turun kembali. Ya, firman dan doa kesembuhan ini untuk lintas denominasi bagi yang rindu untuk disembuhkan dan menyembuhkan. Itu saja pengumuman. Sekarang terakhir mutadin kita, lalu kita selesai. Silakan. Tadi ada satu udah ngajukan minta maaf, akan direkap untuk bulan depan September. Sekali lagi yang butuh buku chat saja. Nanti Mas Jarod akan memberikan materinya. Bahkan ada quote-quote tentang keluarga. Jadi seimbang kan, saya akhir zaman, Mas Jarod keluarga. Jadi seimbang. Untuk Sri Butiani, mohon maaf ya, bulan depan disimpan ya pertanyaannya. Tapi kamu udah bahagia, terlihat udah senyum-senyum ya. Oke, silakan. Fasenarani, mortadin kita. Salam semua, salam Pak Tim. Salam Pak Jarod. Syukurilah, alhamdulillah. Insya Allah. Gini Pak Jarod, pertanyaan saya, kan ada seorang suami nih, kerjanya hobi, maksud saya hobi tukang selingkuh. Jadi sepanjang pernikahannya selingkuh dari satu ke satu, tapi tidak mau. Jelasin dulu, suaminya ini seiman atau tidak? Seiman Pak. Seiman sama kamu? Apaan? Saya jomblo. Ya pengalaman Pak. Enggak, ini pengalaman kamu sebelum bertobat masih Bani Kedar atau sekarang? Harus jelas. Kalau ada ngaku Kristen tukang selingkuh, kasih tahu saya baptis dia. Iya Pak, nanti Pak. Saya mau tanya dulu. Gini, ada seorang suami yang kerjanya tuh hobinya tukang selingkuh. Dari satu ke yang satu, dari satu ke yang satu sepanjang pernikahannya. Tapi tidak mau menceraikan istrinya, Pak. Kan yang menderita kasihan istrinya. Kalau menurut saya nih, supaya dia sadar, apakah kita selingkuh juga? Supaya dia tahu kalau diselingkuhi itu tidak enak, Pak. Gitu. Ini pengalaman, Pak. Ya. Emangnya cuma dia yang bisa selingkuh ya, emangnya cuma dia yang laku. Mas Jarod, ini pengalaman dia sebelum dia murtadin, Pak. Ya, jadi memang dunia begitu ya. Kan
Memangnya cuma dia yang selingkuh, aku juga bisa. Memangnya cuma dia yang laku, aku juga masih laku. Jadi banyak diajarkan di dunia di luar sana, ya kalau selingkuh balas selingkuh aja gitu kan, kayak kita nipu ganti aja. Lalu habis gini, kalau kita itu gini, banyak orang Kristen itu nggak bahagia. Kenapa? Tidak punya kuasa membalas. Ya, jadi yang banyak orang kalau bicara kecewa nih, yang banyak kecewa itu orang Kristen tuh. Kalau orang dunia ya, bukan Kristen nih, jahati balik, iya kan? Habis jahati, rasain lo. Jadi nggak kecewa kan, jahati balik. Nah, kalau orang Kristen kan dijahati, ya sudahlah ampuni, nggak boleh balas gitu ya kan? Jadi tidak punya kuasa membalas. Gitu. Jadi gimana Pak supaya bahagia dan tidak kecewa? Dibalas, jangan. jangan tipu lagi, jangan selingkuh lagi, jangan. Gimana kita bisa tidak membalas tapi tidak mati kepahitan. Gimana kita tidak membalas tapi tidak mati sakit hati, mati kecewa gitu ya. Banyak orang akhirnya satu kecewa, kepahitan, ujung-ujungnya apa kalau kepahitan? Kalau ketakutan, nah ini ngomong ada Covid ya. Kalau kita takut kan badai sitokin, ya itu menurunkan sistem imun. Karena sitokin itu hormon negatif. Sedikit belajar soal hormon ya, karena kan sarjananya saya sarjana teknologi pangan, ya kan. Kayak Pak Sunardi sama, ya. Kalau ketakutan itu sitokin. Kalau gembira endorfin, makanya hati gembira obat yang manjur. Kalau kepahitan, kecewa, epinefrin itu memicu kanker. Jadi orang bisa kena minum, kista, kanker gara-gara itu. Ya bukan berarti yang kanker pasti kepahitan, tapi orang bisa kepahitan karena kanker. Jadi jangan dibalik ya, karena orang kanker itu bisa juga karena karsinogen. Jadi makan monosodium glutamat banyak banget, banyak makan yang polutan, pengawet yang tidak organik gitu. Makanya sekarang kan saya lagi banyak mendidik jemaat ya, teman-teman saya bikin probiotik dan seterusnya supaya tubuhnya lebih sehat ya. Nah, anggotanya udah 4.000-an sekarang bikin probiotik non agama ya. Jadi orang bisa kalau kecewa kepahitan gitu ya, itu badainya bukan sitokin, namanya badai epinefrin. Jadi kalau kita pasangannya selingkuh supaya kita nggak kepahitan ikut selingkuh, ya memang tidak kepahitan, tapi kan dosa. Dosa. Jadi solusinya gimana? Tetap tidak ada cara lain menurut saya supaya kita itu pasangannya selingkuh berkali-kali. Kalau dia itu tidak lahir baru, saya nggak peduli agama ya, mau mutadin, mau apapun juga istilahnya, karena nggak perlu orang agama lain kok namanya selingkuh. Pendeta selingkuh banyak. Kalau dia tidak lahir baru, maka ukuran saya adalah lahir baru. Mungkin saya sedikit tidak karismatik dalam arti fundamentalis, menekankan soal lahir baru, karena menurut pengalaman pengamatan saya, pendeta walaupun karismatik, pedofil ada loh, anak di bawah umur juga dihubungin seks. Pokoknya kalau orang tidak lahir baru, agama apapun juga, karena agama Kristen juga nggak membawa ke surga, tidak merubah kehidupan. Orang kalau tidak hidup bersama dengan Tuhan, rohnya nggak ada roh kudusnya, tidak dilahirkan kembali, maka yang namanya selingkuh itu udah pasti. Selingkuh, korupsi, pornografi, kalau nggak selingkuh ya onani, masturbasi, hidup ke dalam tidak tahiran, dalam kenajisan, kebohongan, sama pasangan duit nggak jujur. Kenapa? Karena tidak lahir baru. Kalau orang nggak lahir baru itu dosa itu kan nikmat, bahkan takut untuk jujur. Loh, kan aneh. Bukan takut bohong, takut untuk jujur. Kalau saya jujur kan berantem, Pak. Saya takut untuk jujur, Pak. Jadi kayak itu karena akarnya banyak orang hanya beragama Kristen, hanya sekolah teologi, hanya doa pengerja, tapi tanpa dilahirkan baru. Maka saya menekankan betul-betul di sesi yang pertama ini, lahir baru sungguh-sungguh. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Karena begitu lahir baru, Roh Kudus dalam rohnya, nggak mungkin Roh Kudus itu berkata, dia selingkuh, kamu juga selingkuh aja, balas aja, enak aja lo dia selingkuh. Orang begitu lahir baru, punya kepastian keselamatan. Saya pasti masuk surga. Dan punya kepastian juga orang lain tidak masuk surga kalau tidak lahir baru. Dirinya pasti masuk surga, punya keyakinan orang lain tidak masuk surga, didorong belas kasihan, itulah karena mengapa menginjil. Menginjil bukan karena program, bukan karena departemen misi, karena kerinduan orang lain dibawa ke surga. Menangisi jiwa-jiwa yang belum pasti ke surga. Makanya begitu lahir baru, maka berubah. Lahir baru itu hidup baru, pikiran baru. Sebelumnya, suami selingkuh tiap hari. Jengkel, kesal, menderita, merasa dikhianati, terluka, lahir baru.
Lihat pasangan selingkuh gimana? Aduh kok kasihan ya orang hidup dalam dosa, dia bakal masuk neraka. Itu hidup dalam kenajisan begitu, aduh kasihan banget. Kalau tidak lahir baru, kasihan diri saya, sekali menikah dikhianati, saya ini orang yang kasihan, aduh saya butuh dikasihani, kemana-mana pergi minta dikasihani orang, minta dikasihani, minta dimengerti, minta didoakan, begitu nggak didoakan, kecewa lagi sama pendetanya. Ini orang penyakitan ini. Memang suaminya selingkuh, tapi ini orang penyakitan. Kenapa penyakitan? Karena rohnya masih sakit. Begitu rohnya sembuh, menerima Yesus, waduh, Tuhan Yesus ketemu orang seperti itu kan, kamu punya suami 5 yang sekarang pun bukan suamimu, orang penyakitan itu kan. Tapi begitu ketemu Tuhan Yesus, berubah loh, berubah. Makanya kalau saya fokus kepada orang yang dikhianati dulu, supaya nanti dia lahir baru, bisa bahagia sekalipun suaminya masih tukang selingkuh. Karena roh yang dalam roh dirinya akan memahami, oh, suami saya itu selingkuh terus-menerus karena dia belum lahir baru. Begitu dia lahir baru, dia akan benci dosa. Kalau dia lahir baru, dia akan berhenti merokok. Saya tidak akan usik-usik rokoknya dulu. Saya akan bersyafaat dulu, Tuhan, aku minta nyawanya supaya dia lahir baru. Jadi gimana caranya supaya bisa dia lahir baru? Aku mau Tuhan pakai saya untuk lihat. Suami supaya lihat, nih aku berubah karena lahir baru. Jadi nanti Roh Kudus akan bimbing tuh. Akan berbicara itu ya, dan berbicaranya bukan begini, ceraikan dia daripada kamu hidup dalam damai sejahtera, kamu lebih damai kalau nggak sama dia. Itu setan, itu suara setan. Kenapa? Kalau suara yang mengatasnamakan Tuhan tapi tidak sesuai firman, ingat, dasar itu suara Tuhan atau bukan adalah sesuai firman Tuhan apa tidak. Karena firman Tuhan udah jelas hitam di atas putih. Jadi begitu ada suara Tuhan yang tidak sesuai firman, saya berani dengan tegas berkata itu suara setan. Ya, nah makanya lahir baru penting banget. Dan bukan hanya lahir baru, bukan hanya karismatik, berbahasa roh dan sebagainya, baca Alkitab. Supaya ketika dengar suara Tuhan atau suara yang mengatasnamakan Tuhan atau mimpi yang pakai orang gondrong kayak gambar yang di tanggalan, tapi kalimatnya tidak sesuai firman, setan. Nah, makanya baca Alkitab. Ya, baca Alkitab sehingga tahu ada tertulis sekalipun dia menyamar sebagai malaikat terang, tapi nasihatnya tidak sesuai firman. Saya ini nyimpang sedikit dari tema selingkuh ya, tapi berhubungan dengan hubungan antar keluarga. Daud mau dibunuh sama Saul, diuber-uber mau dibunuh. Lalu Daud masuk ke gua. Saul datang, beol di situ, lalu tidur. Memang orang itu kalau belum beol, kebelet, itu rasanya mungkin Saul ini cerita Alkitab padahal agak lucu juga. Mungkin Saul kebelet karena dia mau bunuh Daud kan. Saul kan mau bunuh Daud, kurang aja, saya mau bunuh nih. Jadi kebelet. Waduh, akhirnya cari tempat beol, masuk ke gua, beol, lalu tidur. Saul habis beol tidur. Dia nggak tahu kalau Daud ada di situ. Nah, temannya Daud menasehati Daud dengan ayat. Hati-hati dengan ayat. Teman-temannya Daud menasehati Daud. Sesungguhnya Tuhan telah menyerahkan musuhmu ke dalam tangan. Sesungguhnya Tuhan menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Itu kalimat persis banget ayat yang lain yang ada. Artinya, temannya Daud menasihati Daud pakai ayat. Ya, kayak setan juga mencobai waktu Tuhan Yesus jadi manusia pakai ayat. Tapi untung Tuhan Yesus belajar firman Tuhan dari umur 12 bahkan sebelumnya. Maka dia bisa berkata, ada tertulis ayat yang lain. Daud juga begitu, dia berkata, sesungguhnya jangan mengusik orang yang diurapi Tuhan. Jadi Daud pun tidak mendengar nasihat yang sembarangan pakai ayat. Nah sekarang gimana kita bisa begitu? Kita harus benar-benar banyak baca Alkitab. Jadi pertama lahir baru sungguh-sungguh, lalu kita banyak baca Alkitab, ya kalau enggak seperti ini, pelajaran begini, yang pelajaran ya, memang ya Anda juga butuh yang pujian penyembahan, banyak berdoa, banyak nyanyi, banyak nangis-nangis, tapi kalau menurut saya, Anda dengan saya akan mengajar. Sampai Anda mengerti prinsip-prinsip yang Alkitabiah, dasarnya ayat, ayat menjelaskan ayat, dan itu Anda gunakan sebagai prinsip untuk menjawab kalau ada dorongan-dorongan yang bukan dari Tuhan. Sehingga ketika ada masalah, itu tegas. Terombang-ambing itu karena kita nggak tegas.
lalu nanya, ya harusnya memang nggak apa-apa sih kalau belum tahu ya nanya ya. Tapi kita ternyata ada tertulis Tuhan membenci perceraian. Ada tertulis kalau kamu yang punya pasangan tidak seiman, tidak tahukah kamu bahwa akan memenangkan pasanganmu? 1 Petrus 7 ayat sekian, perlu sama ayatnya. Kalau enggak, paling enggak pakai ayat, ada tertulis. Jadi ketika pasangan tukang selingkuh, jangankan tukang selingkuh. Kalau Roma pasal 1 itu lebih dahsyat daripada selingkuh. Sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki birahi. Kenapa? Karena menyembah Allah yang bukan Allah, walaupun beribadah tapi memungkiri kekuatannya. Jadi kalau orang-orang itu tidak lahir baru sungguh-sungguh, memang seksnya aneh-aneh. Bisa istrinya. Makanya kalau ini pelajaran bagi yang belum menikah. Ya, pelajaran bagi yang belum menikah. Dia baik kok orangnya, ya namanya pacaran kan baik. Orangnya moderat, iyalah kalau nggak moderat ya nggak macam-macam. Jadi ada orang sebelum menikah pacaran memang pacaran beda agama. Dan waktu pacaran mau ke gereja segala macam. Begitu menikah dia lahir baru versi mereka. Ya, menjadi radikal. Nah, kelompok radikal ini nggak semuanya, ya, tapi nggak semua agama lain juga radikal, tapi ada sekte-sekte radikal kan, di mana dia dalam agama yang sekte radikal ini punya istri yang tidak seiman berarti tidak halal, haram. Maka dia menikah lagi sampai 4 kan boleh. Nah, yang Kristen nggak diceraiin, dia nggak mau ceraiin yang Kristen, tapi dia bawa istri yang lain ke rumah ke kamar, kan istri yang sah. Yang Kristen suruh ngelihat dia bercinta, tapi yang Kristen nggak diajak bercinta. Nggak digebukin sih, ya cuma ditinggal bercinta gitu kan. Anda bisa menyelami perasaan seorang wanita yang dimadu, nggak diceraiin, tapi juga nggak disetubui, karena bagi dia haram, tapi diminta pindah agama. Makanya kasus ini mulai ada terjadi. Kasih tahu anak-anaknya, ya jangan menikah dengan yang belum lahir baru. Ya, bagi Anda yang belum menikah, jangan menikah dengan yang belum lahir baru. Tapi saya penginjilan Pak, nggak usah alasan penginjilan. Ya, penginjilan, cari jodoh gitu ya. Jadi kita menjadi firm apa yang Alkitab ajarkan supaya kasusnya itu nggak wajar. Kalau sekarang kan ini kebanyakan ini kan terlanjur gitu ya, udah terlanjur Pak, suami saya tukang selingkuh Pak, selingkuh tiap hari. Maka tadi Pak Adono bagus tadi nanya, itu kasusnya itu sebelum apa sesudah gitu ya. Kalau bahkan sesudah pun kalau misalnya pasangannya emang belum bertobat, emang kita bisa maklum pasangannya selingkuh tiap hari. Bahkan kalau saya pernah menjumpai bukan selingkuh lagi, bawa pulang perempuan, ini karena nggak lahir baru, bukan soal poligami, enggak. Ya suami bawa perempuan 2 ke rumah gitu, diajak main bertiga sama istrinya, dia minta istrinya main begitu, kan di pornografi kan begitu. Jadi kalau cuma selingkuh tapi di luar rumah, ya itu menderita sih, bukan saya meremehkan ya, tapi saya mendengar kisah yang lebih sadis. Dia bawa perempuan lain ke rumah, lalu istrinya diajak main bertiga gitu. Kalau nggak mau ditempelin, digampar. Karena memang istri suaminya nggak lahir baru. Kalau nggak lahir baru, ya seksnya seperti apa yang di pornografi diikutin. Dia karena dia hubungan seks itu bagi dia melampiaskan fantasi seksualnya. Apa yang di YouTube dilihat, dilakukan. Bawa pulang 2 orang, 3 orang. Bahkan yang lebih parah lagi, ada suami yang terangsang kalau istrinya main sama orang lain. Jadi dia bukan bawa pulang perempuan, dia bawa pulang laki-laki. Istrinya suruh main sama si laki-laki itu. Kalau dia udah ngelihat si istrinya main, baru dia kayak ada rasa cemburu, lalu terangsang, baru dia ngajak main istrinya. Kalau bicara perselingkuhan, Bapak Ibu, saya ini kan orang berkecimpung dalam dunia konseling keluarga, kasusnya macam-macam. Itu pun saya berkata, jangan bercerai. Itu konsekuensi dari sebuah keputusan yang namanya menikah. Menderita dong Pak, pasti, tapi tidak lama. Kalau Anda betul-betul mau taat sama firman, taat sama Tuhan, Tuhan benci perceraian, dan saya bilang, Tuhan, aku mau ikuti firman-Mu. Tapi ibu mesti lahir baru sungguh-sungguh dulu supaya kuat. Tanpa lahir baru sungguh-sungguh nggak mustahil Bapak Ibu kuat. Mungkin mau bunuh diri, mau ganti selingkuh, mau balas selingkuh dengan selingkuh, nggak ada kekuatan di luar Tuhan. Maka dengan sungguh-sungguh lahir baru dapat kekuatan Tuhan, lalu menyelesaikan dengan cara Tuhan. Nanti Tuhan yang menggenapkan firman-Nya. Tapi kalau kita menyelesaikan dengan cara di luar Tuhan, saya bilang maaf nih ya, saya angkat tangan ya. Risiko tanggung sendiri ya. Tapi kalau mengikuti firman Tuhan, kan kita sebagai hamba Tuhan kan mendukung dong dalam doa, ya. Dan saya yakin bukan hanya saya, hamba Tuhan yang lain juga dukung dalam doa. Jadi ketika ada masalah, kita datangnya kepada Tuhan, yaitu firman-Nya. Apa yang diajarkan oleh firman-Nya. Firman Tuhan berkata begini, ayat ini berkata begini, ayat ini berkata begini. Dan kalau kecuali sampai kasus yang nggak ada ayatnya, nanti saya akan bilang kalau kisah ini nanti tanya jawab berikutnya ada, ya.
Kalau memang nggak ada ayatnya, ya paling kita mendekati dengan ayat-ayat yang paling memungkinkan untuk solusi hal itu. Karena memang kadang-kadang masalah itu spesifik banget, sampai tidak ada ayatnya. Tapi kita masih bisa mendekati dengan prinsip-prinsip ayat yang lain, ya, yang paling mendekati. Jadi tadi pertanyaan yang untuk tukang selingkuh begitu. Memang begitulah dunia ini kan. Dunia ini kan begitu, najis, cemar, selingkuh, judi, mabuk. Itulah dunia ini. Dan kalau sekarang menikahi orang dunia itu bisa beragama Islam, Kristen, Buddha. Itu kalau nggak lahir baru, masih tetap kategori orang dunia. Nah, solusinya gimana? Menangkan dia. Itu adalah solusi yang paling Alkitab, yang Alkitab ajarkan. Menangkan. Ya, nanti begitu dimenangkan, nih, lompat ya, soal caranya nanti Pak Ardono tuh, PI pribadi gimana. Tapi kalau misalnya anggap aja akhirnya nih, suami yang tukang selingkuh itu lahir baru, yakin punya keselamatan, dan dia tahu betul dia masuk surga karena istrinya. Percaya saya, begitu Anda bikin lahir baru suami akan menghormati Anda. Anda ayah dan ibu, dalam parenting saya juga mengajarkan Bapak Ibu bikin anak lahir baru. Mungkin masih usia dini nggak ngerti. Makin remaja, makin dewasa, dia makin mengerti arti keselamatan. Anak akan menghormati bapak dan ibu. Orang lain remaja memberontak, pemuda lain nggak ngomong sama orang tuanya. Saya jamin 100% anak-anak Anda menghormati Anda karena dia masuk surga karena Anda. Jadi begitu Anda lahir baru, Anda sebarkan kelahiran baru ini. Bergaul dengan Tuhan secara pribadi ini, roh Tuhan yang Anda rasakan nyata di alam roh saudara ini kepada anggota keluarga. Kepada suami yang selingkuh, kepada suami yang rokok, yang judi, yang pulang malam, sampai nanti dia sampai di sorga nanti nih, kita ngomong di sorga nanti ya, dia masih berterima kasih loh sama Anda. Di sorga itu kita masih mengenal ya, Abraham, Lazarus gitu ya. Cuma apakah masih kita kumpulnya satu rumah tuh satu keluarga, saya nggak tahu ya. Tapi kan Tuhan Yesus bilang, aku ke rumah Bapa menyediakan rumah bagi kamu gitu. Nanti Pak, itu rumah isinya siapa gitu? Saya nggak tahu, saya belum pernah ke surga. Tanya yang semua yang udah pernah. Mas Jarod, ya. Terima kasih loh, ya. Bapak sudah memberikan waktunya lebih kepada kita. Ini luar biasa. Ternyata responnya mereka on fire, langsung masuk di grup. Ya. Mayoritas masuk, jadi memang kita sementara akan atur sebulan sekali minta waktu Mas Jarod. Nah, Mas Jarod, bisa di closing terus Mas Jarod doain kami. Okay. Jadi Bapak Ibu dengerin baik-baik. Mungkin Bapak Ibu tidak mengalami kasus itu, tapi kita dapat ilmu baru. Ya. Contoh, Mas Jarod pernah mau selingkuh nih. Dan bilang sama Bu Esther, saya mau selingkuh. Boleh nggak? Tahu nggak jawabannya Ci Esther? Boleh. Asalkan, nah itu bulan depan kita bahas. Ya, kalau itu saya nggak berani sama Pastor Indri, saya nggak berani tanya. Saya tanya langsung dilaporkan ke Pak Niko, selesai saya. Cuma tanya doang udah dilaporkan, selesai. Atau dilaporkan ke Pak Rubinadi, Ketua Sinode. Pak Rubin ini, Pak Tim pengen selingkuh, habis sudah. Tapi kan saya nggak ada keinginan. Beda sama Mas Jarod. Mas Jarod masih ada keinginan selingkuh. Ya. Mas Jarod, konklusi yang di SCTI itu Mas Jarod. Ya. Suami selingkuh, terus bertobat, tapi istri nggak ngampuni, suaminya bertobat bahkan melayani jadi pendeta, istrinya kepahitan, terus istrinya masuk neraka. Jadi itu namanya wanita sial. Ingatkan Mas Jarod, terus kita doa. Silakan Mas Jarod. Oh, terus cerita yang itu? Ya. Oke, ya Bapak Ibu, nggak semua jawab pertanyaan bisa dijawab, tapi sesuai dengan permintaan yang punya acara. Ya, saya akhiri dengan cerita singkat ini, cerita ilustrasi. Ini jangan tanya ayatnya mana atau kejadiannya di mana ya. Ini cerita ilustrasi, walaupun kisah serupa ada, tapi nggak detail seperti ini. Jadi ceritanya begini. Anda seorang ibu punya pembantu, ya, pembantunya tuh belum menikah, cantik, ya, belum menikah, hamil. Lah, si ibu kan bingung ya, wong pembantu belum menikah kok hamil. Wah,
mujizat terjadi, mujizat masih ada. Tapi pertanyaannya siapa yang bikin mujizat? Kan dia bukan Maria. Jadi kalau Maria ada Yusufnya. Tapi waduh, dia selidiki gitu kan. Sopirnya ditanya, tukang kebunnya ditanya, semuanya nggak ada yang mengaku. Dipaksa ngaku juga nggak ngaku gitu. Wah, ternyata Tuhan besar yang membuat mujizat gitu ya. Tapi dia masih berpikir positif. Suaminya tuh baik lah, aktif di gereja dan segala macam. Memang pembantu genit ini. Jadi demi masa depan dan nama keluarga, ya pembantu dikasih pesangon yang banyak untuk tutup mulut, dikasih pesangon sampai nanti anak lahir, biaya kuliah segala macam, udah kayak ngasih pesangon Ismail Hagar gitu loh ya, sekali pesangon dalam jumlah banyak, jangan tiap bulan dikasih tunjangan, nanti malah ada komunikasi. Tapi dia tanggung jawab nih, ibunya tanggung jawab. Jadi suaminya berbuat, kasih pesangon, terus pembantunya suruh pergi pulang kampung. Dari pengalaman itu dia cari pembantu lagi, tapi nggak mau yang muda, nggak mau yang seksi, ya. Dia cari yang tua gitu ya. Suaminya udah meninggal, gitu. Dia punya pembantu tua. Pembantu tua ini masih ada mujizat, saudara. Hamil juga itu. Waduh, ini ibunya mulai mikir nih, aduh suamiku memang yang kurang ajar, itu tua-tua dimakan juga gitu ya. Ternyata si tua, perempuan tua juga dimakan, waduh, dengan solusi yang sama, kasih pesangon, pulang kampung. Lalu istrinya ini mulai mikir nih, waduh, kalau tua juga dimakan gimana? Kayaknya ya udah nggak usah pakai pembantu lah gitu. Ya masak sendiri, nyuci sendiri, ngepel sendiri, sambil capek sambil kepahitan kan. Nah singkat cerita nih, suaminya ikut camp lah gitu ya, apapun namanya ya, kalau di klik kita namanya HMC, yang lain namanya Pria Sejati, pokoknya ikut camp lah gitu buat para laki-laki. Tobat dia, wah dia tobatnya sungguh-sungguh. Ya, karena sungguh-sungguh bertobat, dia ngaku sama istrinya bahwa mujizat bukan cuma 2 di rumah, di kantor juga ada mujizat yang lain gitu ya. Waduh, ini istrinya mendengar cerita bahwa mujizat di mana-mana. Waduh, dia betul-betul kepahitan. Ternyata suaminya tukang selingkuh. Tapi suaminya bertobat sungguh-sungguh loh. Sebagai bukti kalau dia sungguh-sungguh bertobat. Singkat cerita nih, sampai mati itu suami nggak mengulangi lagi selingkuhnya. Sejak bertobat, memang sebelumnya dia selingkuhnya banyak, pembantu 2, di kantor ada, di tempat lain ada. Sejak bertobat, dia tidak mengulangi lagi, bahkan dia melayani Tuhan, lalu mati. Oke, saya tanya Bapak Ibu, itu suami mati masuk neraka atau surga? Surga lah ya, dia bertobat, Alkitab berkata dosa apapun juga minta ampun diampuni. Nah istrinya, ini cerita belum selesai, karena istrinya ini begitu suaminya tahu selingkuhnya banyak, ya dia kepahitan, dia nggak bisa mengampuni suaminya. Padahal istri nggak selingkuh, ya pernah nyontek lah dosa-dosa kecil gitu, terus mati nih istrinya. Istrinya masuk surga atau neraka? Nah saya nggak tahu karena saya nggak punya surga. Tapi kalau berdasarkan beberapa ayat, misalnya Tuhan Yesus yang berkata, kalau kamu tidak mengampuni maka dosamu tidak diampuni. Nah dia nggak mengampuni suaminya. Ya mestinya kalau berdasarkan ayat itu dia nggak diampuni sama Tuhan. Nah kalau nggak diampuni kan masuk neraka. Jadi saya gunakan cerita ini, istri itu masuk neraka karena suaminya yang selingkuh. Nah coba, suami yang selingkuh, dia yang masuk neraka, itu namanya orang sial. Jadi neraka nanti bisa-bisa banyak orang yang kayaknya baik. Tapi di neraka, kenapa? Karena berdosa yang mendatangkan maut. Apa dosa yang mendatangkan maut? Dosa yang tidak diakui. Dosa apapun diakui, diampuni. Tapi begitu tidak diakui maka tidak diampuni. Dosa yang lain yang mendatangkan maut apa? Dosa tidak mengampuni. Sudah diakui, sudah mengaku dosa, bayar perpuluhan, kebaktian, ikut Zoom seperti ini, tapi nggak mengampuni. Kalau menurut firman Tuhan tidak mengampuni, tidak diampuni. Ini bukan pelajaran saya ya. Tuhan Yesus bilang tidak mengampuni, Bapa di surga tidak mengampuni. Nah ini saya hanya tekankan, itulah pentingnya mengampuni. Saya tidak mengatakan mengampuni itu mudah. Saya tidak mengatakan mengampuni itu mudah, tapi mengampuni itu harus. Mengampuni itu harus. Karena kalau kita nggak mengampuni, Tuhan tuh nggak mengampuni kita. Bagaimana kita bisa mengampuni? Kita harus merasakan pengampunan Tuhan. Nggak ada cara lain. Kalau saya nggak merasakan pengampunan Tuhan, saya ditipu orang itu ratusan juta loh. Dan saya bukan orang kaya yang kayak triliuner, miliarder gitu ya. Saya orang miskin yang merantau ke Jakarta. Dan sebelum saya di puncak kejayaan, saya ditipu ratusan juta. Mengampuni itu nggak gampang kok. Adik saya narkoba, mau bunuh bapak saya bantu dia kerja, saya modalin. Saya kasih dia alat-alat fitness center yang harganya kira-kira 250 juta.
Dijual kiloan. Dijual kiloan, karena orang kena narkoba itu bisa membuat mujizat yang ada menjadi tidak ada. Kemarin radio ada, kemarin TV ada, jadi nggak ada lagi gitu kan. Jadi mengampuni itu nggak gampang loh, dan itu nggak sekali dua kali. Namanya narkoba. Nanti lain kali saya cerita betapa banyak hal yang sebenarnya Tuhan tuh izinkan banyak hal dalam hidup saya, tapi saya mau belajar mengampuni, dan sekarang udah pintar mengampuni, gitu ya. Dan Tuhan juga latih jantung saya, bangkrut lah, kebakaran lah, sampai jantung saya itu elastis banget, nggak putus-putus gitu ya. Tapi memang itu latihannya banyak banget gitu. jadi sekarang ini ketawa aja kerjaannya gitu ya. Kenapa pacar ketawa terus ya? Nangis juga gereja nggak balik gitu ya. Jadi saya tuh mungkin air matanya udah habis kali, jadi udah nggak bisa nangis lagi, tinggal ketawa aja terus. Nah intinya adalah ayo kita jadi orang bahagia, bahagianya karena Tuhan. Bukan nggak punya masalah, saya banyak masalah. Bukan nggak dibikin sakit hati orang, tapi saya mengampuni. Mengampuni tidak mudah, tapi saya minta kekuatan untuk mengampuni. Maka saya percaya di dalam pengampunan, dan karena merasakan pengampunan Tuhan, itu kita dimampukan. Yuk kita berdoa sekarang sebagai penutup. Bapak, terima kasih untuk sesi pertama dalam serial Keluarga Akhir Zaman yang Bahagia. Kami bisa menjadi keluarga Kristen, keluarga akhir zaman, tapi bahagia dan benar, kami perlu belajar Tuhan. Ada yang tidak benar dan bahagia, judi dan bahagia, selingkuh dan bahagia, tapi kami mau bahagia yang dari Tuhan. Kami mau bahagia dalam segala perkara. Kami mau belajar seperti Paulus yang ketika di penjara pun dia bahagia. Seperti Daud yang ketika mau dibunuh sama mertua dia bahagia. Seperti Daud yang waktu istrinya Mikal pergi sama Adriel dan meninggalkan dia. Dan dia memuji menyembah Tuhan. Kami mau belajar bahagia. Tuhan kami, kalau boleh kami berdoa jauhkan kami dari pencobaan. Seperti Daud yang ditinggalkan istrinya Mikal. Seperti Daud yang mau dibunuh mertua. Atau seperti Paulus yang di penjara. Tapi kalau Tuhan izinkan kami masuk dalam cerita yang lain, masalah yang lain, kejadian yang lain, kami mau belajar dari firman-Mu Tuhan, bahwa sukacita kami tidak terhilang oleh apapun yang terjadi. Karena sukacita kami adalah perkara kekal. Karena sukacita kami adalah karena Tuhan. Karena sukacita kami adalah karena kami punya Tuhan yang selalu ada di hati kami. Terima kasih Bapak untuk hari ini, dan hari ini adalah biar menjadi awal dari sebuah pembelajaran yang kami akan lanjutkan dalam komunitas selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, kami berdoa buat para peserta, Tuhan memberkati pernikahan, Tuhan memberkati sebagai orang tua, mendidik anak-anak, Tuhan memberkati bahkan yang masalah-masalah yang ada dalam nama Tuhan Yesus akan ada jalan keluar sesuai dengan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati persekutuan ini menjadi pembelajaran keluarga sesuai firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Mari kita angkat dua tangan kita, taruh di kepala kita terima double portion anointing. Sebelumnya kami berkati Mas Jarod, Ci Esther, dan juga anak-anak Mas Jarod, 3 anak mereka, mantu mereka, cucu mereka dengan kelimpahan-Mu. Pelayanannya yang tulus, pelayanan yang murni, terus penuhi dengan berkat dan penyertaan-Mu yang sangat dahsyat. Keluarga akhir zaman yang bahagia, terimalah double portion anointing, disembuhkan dan jadi alat kesembuhan. Dipulihkan keluarga-Mu jadi alat pemulihan untuk keluarga bahagia, untuk semua bangsa. Juga dimuridkan untuk memuridkan perlindungan sempurna berkat Bapa, Yesus dan Roh Kudus mulai hari ini sampai rapture. Kita jumpa di awan-awan permai bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus katakan amin. Amin. Semua say thank you ke Mas Jarod. Thank you Mas Jarod. Kasih. Thank you. Terima kasih. Pak Jarod. Kami ya Mas Jarod. Pak Jarod. Terima kasih Pak Jarod. Terima kasih Pak Jarod. Berkati Salam Bu Indri. Terima kasih Pak Husen. Ya, terima kasih. Pak Husen. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Ishak. Terima kasih. Thank you semuanya. Izin live ya Bu Indri, Tuhan berkati. Izin live Bu. Ya, semuanya. Merdeka. Haleluya. Gimana nih?
Terima kasih Bu Indri. Terima kasih Pak Tim. Mas Jarod, ternyata pertanyaannya sangat luas ya. Dari akuarium kita dibawa ke lautan luas. Kita dipilih sih. Pertanyaannya malah diambil dari yang tertulis, jangan langsung. Jadi nanti kalau tertulis kan bisa dipilih-pilih yang sesuai tema. Oh. Kan mereka sudah tulis sebenarnya tuh, diambil dari yang tertulis, dipilih aja sih. Supaya fokus. Berarti tema kebanyakan masih seputar selingkuh, perceraian, dan Memang itu kebutuhan sih, kebutuhan. Tapi jangan juga kalau gini kan, misalnya pesannya 200, yang selingkuh cerai 10 orang, semuanya nanya jadi kayak banyak. Tapi yang lain kan mungkin lebih banyak, misalnya mengatasi perbedaan, komunikasi, menangani konflik, keuangan keluarga. Itu boleh dikatakan pasti semua keluarga mengalami. oh iya. Kalau kita terbawa arus misalnya, wah yang nanya selingkuh cerai 10 nih, tapi 10 dari 150. Tapi semuanya bertanya, jadi kayak banyak banget. Padahal sebenarnya ya itu tentu masalah yang harus diselesaikan juga. Tapi yang 140 yang lain ini kan mungkin kalau kita bicara keuangan, semuanya nih dapat gitu loh. Jadi mungkin Iya. kita batasi misalnya keuangan. Jadi begitu yang nanya selingkuh cerai, kita skip dulu gitu, skip. Tapi nanti kita waktu juga. Berarti pertanyaan kita kumpulkan di chat, lalu kita rekap sesuai dengan tema aja ya. Ada tim yang merekap. Ya kalau nggak direkap paling nggak ya yang begitu ada yang sesuai tema jawab dulu, ada tema jawab dulu gitu kan. Nanti kalau udah temanya pertanyaannya serupa lewati. Kalau ada tim yang merekap sih boleh aja. Tapi kalau misalnya yang ada dipilih dulu jawab. Tapi kalau keuangan gitu supaya kita fokus. Tapi Mas Jarod, tolong ada 10% perpuluhan waktu untuk yang single juga. Di sini ada yang single nih. Ya tergantung temanya aja. Nanti kalau temanya mau mengenai perjodohan gitu kan, itu kan yang single pasti kumpul. Kalau misalnya yang single nggak banyak. Contoh nih, Mas Jarod, si lakinya ini nggak berani nyatakan cinta. Nah, si perempuannya boleh nggak kasih kode gitu? Ya, nanti hijau gitu. Dibahas pas acara itu aja dah. Bikin tema perjodohan. Halo. Ya. Boleh. Perjodohan, boleh. Nah, itu sejujurnya dari Belanda, Mas Jarod. Ya, boleh tuh. Kalau perlu perjodohannya dibatasi 25 plus atau 30 plus gitu juga boleh. Yang umurnya 25 tahun ke atas. Yang sudah harapannya pesimis. 50 nggak boleh Pak ya? Boleh, pokoknya 25 tahun ke atas. Tapi yang 25 tahun ke bawah malah nggak boleh. Mereka masih beriman gitu kan. Oh iya. Ini kebutuhan Mas Jarod ya? Ya kan banyak di gereja yang 25 plus tapi belum gitu ya. Itu satu segmen yang jadi nggak yang remaja pemuda juga nggak usah ikut. Jadi Mas Jarod, saya kan nikah umur 35. Ya. Itu bukan nggak laku, karena memang perjuangan. Tapi gembala cabang kami yang di Philadelphia, Pak Beni, 37. 36. Terus yang di Korea, gembala kami 37 baru dapat. Itu kan indah pada waktunya itu. Tapi kan kita sedang berjuang. Jadi nanti ada namanya pelayanan Ishak sama Ribkah gitu. Ya, comblangin semuanya. Comblangi aja. Kalau sampai saya ada yang paksa, kalau kamu tidak berani nyatakan cinta, nanti saya ajarin. Gitu. Waduh, gawat. Saya waktu nyatakan cinta ke Bu Indri ini, ke istri saya ini, saya pakai telepon Mas Jarod. Saya telepon di wartel, saya bilang gini, kalau sampai ditolak, saya tutup telepon, saya tinggal. Ternyata kayaknya diterima. Gak berani dia gitu. Mas Jarod tahu lah kisah kita, itu versinya Pak Tim. Jadi Mas Jarod ini dulu pembinanya Indri, jadi tahu dia kisahnya. Ya kan malam-malam cari saya Pak Tim. Jadi Mas Jarod ini Jawa, saya Jawa, Ci Esther Chinese, Indri Chinese, jadi kita agak mirip. Makanya dulu saya bilang begini kan, kalau di nggak setuju, saya ikut datang deh, aku bawa anak-anakku biar orang tuanya Indri itu ngelihat hasil campurannya itu mempesona loh gitu.
Dan kopi sama susu menikah jadi anaknya cappuccino kan. Baik, Mas Jarod terima kasih banyak ya. Oke. Sampai jumpa bulan depan. Terima kasih semua, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Jarod, Bu Ya, Esther. terima kasih Mas Jarod semua. Terima kasih Bu Indri. Terima kasih Pak Jarod. Pak Jarod, terima kasih. Ini bukan Pak Jarod, Pak Terima kasih Jarod. Pak Jarod. Bu Juni. Mas Jarod, pesertanya kebanyakan wanita nggak apa-apa ya. Pak Jarod, Ya. Pastor Jarod, saya pernah ketemu di GB Irak, Lembah Pujian. Haleluya, amin. Ya, pas saya kaget, loh kok Pak Jarod di sini? Ternyata temanya, aduh, terberkati banget tadi. Oh, terima kasih doanya. Sudah dijawab Pastor Timotius. Sudah Tadi. ya. Yes. Dia mau tanya, dan saya kasih waktu udah dijawab oleh Mas Jarod langsung. Yes, udah. Roh Pas Kudus banget. rapi. Keren. Makasih. Selamat malam, selamat sore, live dulu ya. Oke, sampai bulan depan. Tuhan berkati ya semuanya. Thank you Mas Jarod. Pak Jarod, Tuhan berkati buat firman-Nya. Terima kasih Pak.